Silakan dimulai live-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kembali kita berkumpul bersama di sini ya, secara online dan live Zoom serta YouTube dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan melakukan dialog lintas iman. Yang malam ini mengusung tema yang luar biasa bagi saya, karena ini tema primer yang langsung berkaitan dengan iman. Ini yaitu temanya adalah agama para nabi, apakah Islam atau Kristen. Nah, ini tema ini bisa bikin orang pindah agama ya. Oke, kita perkenalkan narasumber kita yang akan mewakili kedua belah pihak yang pastinya sudah dikenal ya di dunia debat online ini, yaitu dari Muslim diwakili oleh Ustadz Alif dan kakanda saya Gurunda Zulkifli M. Abbas, dan dari kekristenan diwakili oleh sahabat saya juga, teman lama Adrion dan Lai Erben. Sebelumnya kami sampaikan kepada semua partisipan di Zoom dan yang di live YouTube yang menyimak bahwa ini dialog lintas agama yang sifatnya untuk mendidik, dan kalau ada kata-kata dari narasumber kami yang ada di sini baik Islam maupun Kristen yang kurang berkenan di hati para netizen, mohon dimaafkan, dan kami bertanggung jawab selaku penyelenggara atas acara ini. Jadi kita tidak akan melakukan pelaporan atas apapun nanti kesalahan di antara kedua narasumber, namun kami harapkan tidak terjadi kesalahan itu ya, karena kami selaku penyelenggara, saya dan Bang Kaisar dan Pak Amir serta Pak Hin akan melakukan teguran keras jika ada indikasi penistaan agama ataupun penyerangan pada personal. Oke, tanpa panjang lebar, kita sampaikan dulu bahwa acara ini disiarkan secara live di banyak channel YouTube, terutama channel Muslim, yaitu Media Dakwah Muslim Channel, Pengamat Debat Channel, Debat Panas Al Alif Channel, Penunggang Kuda Channel, Dian Permata Islam dan Zulkifli M. Abbas Official, Pengamat YouTube, dan Penganut Tauhid, serta di channel Kristenan itu adalah Family in Christ, itu ofisialnya Zoom EPC, Buah Sulung punya Derion, dan channelnya beberapa 6 menit untuk masing-masing narasumber. Setelah itu nanti baru masuk ke sesi adu argumen ya. Acaranya akan berlangsung selama 2 jam ke depan. Jadi di sesi opening statement ini kita berikan kesempatan kepada kedua belah pihak narasumber untuk menyampaikan produknya, bahasa marketingnya seperti itu. Dimulai dari narasumber Muslim, silakan Ustadz Alif atau duluan Gurunda. Ya, silakan Dinda, silakan. Oh ya, baik kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan billah semuanya ya. Dan selamat malam buat sahabat kekristenan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmi sayung fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jinabah. Mengenai tema malam ini tentu yang berkaitan agama kami yaitu Islam dan bagaimana agama para nabi.
sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau merujuk kepada pertama, saya merujuk kepada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa para nabi itu mereka itu bersaudara dan agama mereka itu satu. Itu dalam hadis Bukhari dikatakan. Lalu diperkuat dengan beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Terutama saya coba mengutip salah satu ayat saja di surah An-Nisa ya, surah 4 ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina mim ba'dih. Saya share screen aja deh sementara ya. Aduh. Sebentar saya siapkan dulu. Aduh. Biar mulai share screen. Satu ayat aja nanti lanjut turun dah. Alah, iklan. Ya, ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud zabura. Ini salah satu ayat di mana sesungguhnya terjemahnya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Nah, ini salah satu ayat di surah An-Nisa, lalu nanti berkaitan dengan surah Al-Anbiya dan banyak ayat ya, banyak ayat di mana di surah Al-Anbiya ayat 25 dijelaskan. Langsung saja ke surat Al-Anbiya. Ayat 25, poin pentingnya adalah wa ma arsalna, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'buduni. Dan kami tidak mengutus orang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian aku ini. Nah, mengenai ayat ini ada keselarasan bahwa para nabi itu menerima wahyu dari Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti nabi yang tadi kami sebutkan para nabi. Lalu bagaimana seperti dengan para nabi Ibrahim dan lain sebagainya? Di situ banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa dia itu adalah seorang yang musliman, seorang yang menyerahkan diri, tunduk patuh kepada perintah Tuhannya. Banyak ayat termasuk di surah Al-Baqarah dan beberapa ayat lainnya ya di surah Al-Baqarah, wa tabi millata Ibrahim hanifa, ikutilah milah ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Seperti ketika diperintahkan idqallahu rabbuh aslam tuli rabbil alamin. Poinnya di situ adalah ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, berserah dirilah kamu, maka dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke, silakan Guru Nda, dibagi waktu dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam dan taslim kepada junjungan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada dasarnya agama yang diajarkan oleh pencipta langit dan bumi itu cuma satu, yaitu ajaran keselamatan. Disebut dengan Islam atau salam atau salom. Nah, jadi yang perlu dipahami di sini adalah seluruh rangkaian pengutusan Nabi dan Rasul itu mengajarkan satu ajaran. Mengajarkan ketaatan, menyembah hanya kepada Allah, mengakui sang utusan sebagai utusan Allah. Nah, kalau kita melihat agama yang diajarkan ini sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran, ya semua para nabi itu agamanya adalah Islam. Namun bangsa Yahudi ya dan juga Nasrani itu tidak akan mungkin mengakui Islam itu sebagai sebuah agama. Mereka tidak akan mungkin mengakui itu. Sehingga mereka itu terkesan menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab suci yang ada terdahulu. Salah satu metode yang mereka lakukan adalah menyembunyikan kebenaran dengan merevisi kitab suci mereka.
Jadi yang mereka sebut Alkitab yang ada sekarang itu adalah sudah sangat sering direvisi. Sehingga revisi tersebut dilakukan ini itu untuk menghilangkan jejak bahwa agama Islam itu kelak akan disempurnakan dari keturunan Abraham dari silsilah Nabi Ismail alaihissalam. Dan itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa kemudian Islam itu dihilangkan jejaknya? Yaitu tadi dihilangkan semua data-data di dalam kitab mereka sehingga yang ada cuma terjemah. Demikian. Oke, terima kasih narasumber Muslim. Silakan kepada sahabat Maaf guru, ndak banyak waktunya ada ini. waktunya untuk berdua. Ya, Pak Beninda, mantap. Ayo Bro Hadirian duluan. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua atas kesempatannya. Aku langsung aja supaya cepat ya. Terkait dengan tema kita pada malam hari ini ya, yaitu agama para nabi-nabi. Tentu menarik untuk diperbincangkan. Pertanyaannya, apakah Tuhan para nabi menurunkan agama? Tentu secara singkat kekristenan akan menyebutkan dengan tegas yaitu tidak. Kata agama sendiri adalah diambil kata Sanskerta yaitu a artinya tidak, gama itu artinya hancur, berarti tidak hancur. Adapun kata agama yang ada di terjemahan bahasa Indonesia, kalau teman-teman baca di kitab kami PB Perjanjian Baru, itu menggunakan kata agama karena LAI itu hendak mengadjust atau mengadaptasikan dengan kata agama yang sudah dikenal di kalangan di di orang Indonesia ini, gitu loh. Sebenarnya kultur agama itu tuh cuma ada di Indonesia, Pak, teman-teman. Kamu nggak akan menemukan istilah, kamu agamanya apa? Agama apa? Di luar negeri nggak ada seperti itu. Karena itu memang secara administrasi negara kita dibutuhkan identitas itu. Agama apa? Agama kamu apa? Kristen. Agama kamu apa? Nggak terjadi di setiap negara. Itu hanya itu sih sebenarnya LAI menerjemahkan. Lalu kalau kita kaji dari bahasa aslinya di Perjanjian Baru itu apa sih sebenarnya kata agama itu sebenarnya itu artinya kebenaran. Aku lupa ya sebenarnya kata aslinya itu dari diakosune namanya. Diakosune itu kebenaran. Segala kata ada acara kata agama, terjemahan bahasa Indonesia itu agama itu dari diakosune. Artinya kebenaran. Nah, sekarang kita kembali kepada hakikatnya ini secara singkat aja sebelum ke layar band. Kembali kepada hakikatnya manusia itu apa sih pada mulanya permasalahan yang dihadapi? Sebenarnya permasalahan itu dosa. Adam itu pertama kali kan jatuh dalam dosa. Permasalahan mereka itu. Apakah sudah ada syariat? Pasti belum. Kenapa belum? Ya perbuatannya belum ada kok. Belum ada pembunuhan di situ, belum ada pencurian di situ, belum ada pemerkosaan, perzinahan dan lain sebagainya. Tentu namanya peraturan. Itu kan harus ada peristiwanya dulu baru diatur. Nggak mungkin ada peraturan misalnya Adam kamu jangan mencuri. Sementara pencurian itu Adam juga nggak ngerti apa tuh pencurian. Nah begitu secara sampai pada akhirnya nanti di zaman Musa itu semua sudah terpenuhi itu perbuatan kejahatan itu dan diatur di dalam hukum Taurat Musa. Kira-kira mungkin segitu aja dulu dari aku ya. Mungkin silakan layar Ben. Terima kasih. Ya. Jadi dari pengertian agama ya, itu kan tidak kacau, agar tidak berantakan. Itu dari saya ambil ini baru, pedoman hidup memiliki aturan di dalamnya. Pedoman hidup yang memiliki aturan di dalamnya. Ya, baik tentang tata cara ibadah, hubungan sosial dengan semua orang, itu. Berarti kalau mengikuti etimologi dan terminologi kata agama ini berarti yang suci, yang kudus, yang punya etika, yang punya moral, yang agung dan mulia, itulah sebenarnya agama yang sesungguhnya. Kalau begitu, maka tepatlah Yesus sebagai pedoman dalam beragama. Kenapa? Karena Yesus di dalam etika dan moralnya, dia tidak bercacat. Di dalam ajarannya disempurna. Kalau berbicara juga tentang keselamatan, Yesus menjamin keselamatan. Dia sudah di surga. Itu buktinya. Jadi, dari pengertian agama ini sebenarnya, klop ini pengertiannya kepada Yesus. Tetapi kalau kepada orang yang secara etika dan moral diperdebatkan, diperguncingkan, dimasalahkan,
maka pengertian agama ini sebenarnya tidak cocok. Dan saya coba merenung-renung ya tentang sejarah para nabi di dalam kitab kita dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Maka sesungguhnya yang menjadi pedoman agama itu ya Yesus. Pedoman keteraturan itu Yesus. Pedoman hukum, etika, dan moral tentang keluarga, tentang berbangsa, bernegara, itu ada pada Yesus. Karena Yesus mengajar kita menghargai semua orang, memperlakukan semua orang dengan benar, dengan baik. Jadi, kalau ditanya apakah agama para nabi, maka saya katakan, para nabi itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dari ketidakjelasan menjadi jelas. Saya kasih contoh ya, saya mulai dari Abraham. Abraham itu dikatakan, ini ya Abraham ini. Abraham itu dari orang yang beribadah kepada Allah lain, tidak menyembah kepada Allah yang benar. Dan dia dipanggil menjadi orang benar. Artinya hidup Abraham sebelum mengenal Allah yang benar menjadi berbeda dengan kehidupannya setelah mengenal Allah yang benar. Dari penyembah berhala menjadi penyembah Allah yang hidup. Dari yang tak bermoral menjadi bermoral. Kira-kira begitulah kalau kita kaitkan. Jadi yang buruk menjadi baru. Dari yang masuk neraka menjadi masuk surga. Jadi agama para nabi apa? Ya, ketika hidup mereka teratur, beretika dan bermoral, itulah agama mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nay Erben dan Bro Aderion ya. Alhamdulillah kita sudah selesai di sesi pertama, yaitu sesi opening statement. Jadi kita akan masuk sesi kedua, sesi mempertajam atau mengembangkan opening, dan sekalian kalau mau bertanya atau menanggapi opening masing-masing. Oke, ini 6 menit berjalan begitu saja. 6 menit ini adalah waktu untuk menanggapi, waktu untuk menjawab, dan waktu untuk bertanya jika mau bertanya. Dibagi terus. Silakan dari pihak Muslim. Mungkin masih mau dikembangkan openingnya tadi atau langsung mau ada serangan atau tanggapan. Silakan. Guru Runda duluan silakan. Aku tadi habisin. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ketika kita berbicara mengenai agama, berarti berbicara mengenai konsep, ajaran. Apakah para nabi itu membawa ajaran? Yes. Ajaran apa yang dibawa? Tentu ajaran ketaatan. Al-Quran menerangkan seperti itu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi ketika para nabi itu datang, ketika para rasul itu datang, membawa sebuah ajaran kepada keturunan Adam. Untuk apa? Taat hanya kepada Allah, mengikuti instruksi Allah, mengajarkan kepada manusia lain untuk taat kepada Allah. Ketaatan inilah yang disebut Islam. Orang yang taat itulah yang disebut Muslim. Jadi dua komponen yang saling melahirkan sebuah keterikatan yang berasal daripada aspek pencipta. Jadi pencipta menginginkan kemudian ketaatan. Adam dicipta, disimpan di sebuah alam, disebutlah di Eden atau Jannah kalau di dalam Islam. Lalu apakah Adam dibiarkan begitu saja? Tidak, diberikan aturan, diberikan aturan main seperti apa dia harus berlaku pada tatanan kehidupannya sebagai manusia pertama. Apa itu? Perintah. Dan juga ada larangan. Dan juga ada kebebasan. Gitu. Nah, aturan yang Tuhan berikan kepada Adam itulah yang disebut Islam. Jalan, dinul. Jalan keselamatan. Apa keselamatan itu? Jangan engkau melanggar perintah Tuhan. Ketika engkau taat, maka engkau adalah orang Muslim. Ketika engkau melanggar, maka engkau adalah orang yang zalim. Apakah Adam diberi perintah? Yes, berarti Islam sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana dengan keturunannya? Apakah Tuhan memberikan perintah? Ya, ada perintah-perintah yang kemudian disebutkan kepada para nabi sebagai larangan, sebagai hal-hal yang wajib mereka lakukan. Ada yang disebut syariat. Berarti agama itu sudah ada, ya. Agama itu sudah ada. Sejak Nabi Adam alaihissalam, yes. Lalu apa nama orang yang kemudian taat kepada perintah itu? Disebut sebagai Muslim. Makanya di mana-mana orang Yahudi shalom, shalom, shalom.
Kenapa mengatakan seperti itu? Karena itu adalah bukti ketaatan. Bukti ketaatan itu kemudian melahirkan sebuah kondisi di mana manusia itu mendapat predikat sebagai seorang muslim. Ya, silakan Adinda Alif untuk dilengkapi bahwasanya agama itu sejak Nabi Adam alaihissalam, perintah Tuhan itu sudah ada. Itu sudah ada tuh. Artinya Islam itu memang sudah ada, namun sempurna bagi zamannya, akan tetapi belum mencakup segala aspek dalam kehidupan umat manusia. Silakan. Betul, sepakat sekali Guru Daya. Mengenai tadi contoh di surah Al-Anbiya itu sudah mencakup seluruh para nabi. Ya, yang tadi disebutkan bahwa ayatnya tidak laku mengutus seorang rasul pun ya. Wa ma arsalna min qablika rasul nuhi ilaihi, bahwa dia itu diberi wahyu. Di antara tujuannya apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalau kita melihat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, contoh ketika Nabi Ibrahim ketika berwasiat kepada anak dan keturunannya. Pertama di ayat 131-nya seperti yang di awal tadi saya katakan, qala lahu rabbuhu aslim, berserah dirilah kamu, tunduk patuhlah kamu kepadaku. Qala aslamtu lirabbil alamin, maka aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam dia berserah diri, mencontohkan kepada anak cucunya nanti dia itu berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Oke, wa wasobiha ayat berikutnya, wa wasobiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ilahun al-ayah ya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Kecuali kamu dalam keadaan menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini banyak ayat para nabi, dan salah satu di sini yang menjadi contoh bapak orang beriman, mungkin bahasa umumnya adalah patokannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ayat sebelumnya tadi dikatakan watabi millata Ibrahim hanifa. Dan di sini bagaimana am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut ya. Apa kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Di situ juga dikatakan mereka menyembah Tuhan yang satu, dan kami kepada Allah berserah diri. Semua para nabi berserah diri kepada Tuhannya. Tilka umatun qad khalat laha ma kasabat. Begitulah umat-umat terdahulu. Buat mereka apa yang dia kerjakan. Nah, dalam agama ini benar tadi ada aturan di situ. Aturannya dari mana? Tentu dari Tuhan Sang Maha itu yang memberi aturan itu. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu sesuai dengan keadaannya. Makanya begitulah umat-umat terdahulu cara dia mengabdi, menyerahkan diri kepada Tuhannya, mengikuti petunjuk dari Tuhannya, dan ada caranya. Ada ayatnya ada. Kita lihat di surah Al-Maidah ayat 48 bahwa bagaimana ketika di sini dijelaskan setengah ayat di sini likuli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan ya. Bahwa saya di sini biar kawan-kawan Kristen juga baca mulai di sini, untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Nah, tata caranya bagaimana dia menyerahkan diri kepada Tuhannya, mengabdi, beribadah, mengikuti perintahnya, itu ada sesuai dengan keadaan umatnya. Ya, untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu jadikan umat yang satu. Ya, terima kasih. Dilanjutkan lagi. Ya, mantap ya, dari narasumber Muslim masih melebarkan opening tadi. Silakan dari pihak Kekristenan. 6 menit waktunya. Oke, aku biasa, aku kayak gini aku. Oke, saya menyimak dari data Alkitab, agama yang benar berdasarkan definisi tadi, maka ada berbicara 4 zaman. Zaman Taurat, zaman para nabi, zaman Injil, dan zaman gereja. Sama-sama berbicara tentang kesucian, kekudusan, dan kebenaran. Kesucian dalam perkawinan sama, monogami, konsisten sampai dengan zaman gereja, itu hukumnya ya. Baru tentang etika dan moral juga tetap konsisten. Ibaratnya di perjanjian lama tidak boleh mencuri, di zaman para nabi tidak boleh mencuri, di zaman Injil tidak boleh mencuri, di zaman gereja tidak boleh mencuri. Tidak boleh mengingini istri orang di zaman Taurat, di zaman para nabi, di zaman Injil, di zaman gereja tetap sama. Tidak boleh. Ini
tetap juga konsisten. Jadi agama yang benar itu adalah ajarannya konsisten sejak semula. Contoh perkawinan di dalam Taman Eden, monogami, satu laki-laki, satu wanita, di luar itu dosa. Dan itu konsisten di zaman Taurat pun tetap, di zaman para nabi pun tetap hukum itu. Kalau ada memang pelanggaran, bukan hukumnya yang disalahkan, tapi orang yang melanggar itu yang harus diperbaiki hukum. Itu juga terus di zaman Injil sampai ke zaman Yesus ya, dan sampai ke zaman gereja sekarang. Inilah agama yang benar berdasarkan data Alkitab. Ajarannya konsisten, gitu ya. Keselamatannya konsisten, bahwa keselamatan itu adalah karya Allah melalui caranya, yaitu melalui para nabi yang puncaknya ada pada Yesus Kristus. Silakan Bro Ade. Ya, aku sedikit aja gitu ya untuk mempertegas. Mungkin mindset teman-teman itu kan selama ini kan bahwa setiap nabi ada aturannya masing-masing, ada syariatnya masing-masing. Syariat para nabi itu cuma satu, Taurat. Hanya Taurat. Di zaman Yesaya pun mereka itu takluk dengan Taurat. Yeremia pun Taurat, semua Taurat, Pak. Jadi jangan berpikir bahwa Yesaya itu membawa kitab nabi-nabi itu membawa syariat masing-masing, enggak. Fokus mereka di Taurat ini. Nah, Yesus datang untuk menggenapi itu. Menggenapi semua apa yang tertulis di Taurat itu. Jadi nggak berpikir terus sebelum zaman Musa bagaimana syariatnya? Nggak ada. Nggak ada. Mereka tidak mengenal itu nama syariat. Karena apa? Tuhan itu mau manusia itu bekerja dengan akalnya. Nggak dengan kamu, maaf, aku minta maaf, kamu cebok diajarin. Itu namanya anak kecil, Pak. Kan kita dikasih akal. Bagaimana tuh pada saat dia ngerasa ada lengket-lengket, mulai dari ada air. Mereka berpikir itu. Nggak perlu untuk diajarkan. Dari situlah terjadilah peradaban, dari situlah terjadi peraturan. Waktu ada pelanggaran, pembunuhan, ada merasa dirugikan, dibuatlah peraturan. Mulai bekerja di situ. Tuhan mau manusia itu bekerja juga. Karena dikasih akal. Kan konyol, Pak. Kalau menurut saya ya, ini menurut saya pribadi, ada Tuhan tertentu mengajarkan dari bangun tidur, bagaimana cara bangun kamu dek, nengok kiri dulu, nengok kanan dulu. Itu udah kayak robot. Nggak seperti itu fasenya. Ini belum boleh bertanya ya Pak ya? Silakan. Nggak boleh. Boleh. Yang kedua, nggak usah nanti aja deh, karena belum pada bertanya. Dan yang kedua, jangan berpikir Injil itu adalah syariat. Salah total. Injil itu adalah kabar baik tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu yang seperti apa? Kerajaan Allah itu adalah memusnahkan iblis yang ada di dalam diri kita, kuasa iblis, dosa dan maut. Itu tentang masalah peraturan-peraturannya seperti apa? Diserahkan ke bangsa masing-masing. Gak mungkin diterapkan Taurat kepada orang Batak, kepada orang di Yunani, gak mungkin. Makanya jadikanlah semua bangsa muridku. Waktu itu gimana peraturan yang waktu itu zamannya misalnya Matius di Ethiopia, waktu itu udah ada itu peraturannya. Ya diterapkan dengan peraturan di situ. Tapi dikabarkan kebenaran itu ke mereka. Itu nanti berkembang itu, Pak. Jadi Injil itu bukan mengajarkan tentang syariat, itu salah total, Pak. Kalian tuh salah total, totally wrong. Apalagi tadi Pak Bang Juma ngomong apa tadi ya? Agama sudah ada yang disempurnakan pada akhirnya kira-kira di zaman Quran. Oh, enggak. Salah, nggak ada Quran menyempurnakan tiba-tiba finishnya di Quran, nggak ada itu. Abang baca di Al-Maidah 3, justru agama Islam lah yang disempurnakan oleh Allah. Allah lah telah kusempurnakan agamamu untukmu. Itu. Jadi jangan membuat propaganda yang nggak benar, Bang. Ini agak sedikit tajam ya supaya panas. Jangan membuat propaganda yang seakan-akan Islam itu menyempurnakan agama sebelumnya. Nol. Enggak kayak begitu. Membenarkan iya. Di dalam Quran benar. Al-Maidah ayat 48 betul. Tapi untuk menyempurnakan agama sebelumnya nggak bisa. Itu nggak ada dalilnya. Jangan ngarang-ngarang. Saya juga belajar, Bang. Walaupun dengan umat terjemahan ini, saya belajar itu. Ya kira-kira mungkin seperti itu. Ada berapa menit lagi, Bang? 19 detik lagi. Nah itu. Jadi jangan sekali-sekali ngomong di depan saya berbicara agama Islam menyempurnakan agama sebelumnya. Enggak. Kecuali kamu punya data itu.
ada data ayat. Ini dek, Islam menyempurnakan agama sebelumnya. Gitu aja dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih sahabat Kristen ya. Masih sama-sama bertahan ini ya. Cuma sudah mulai sedikit menyinggung. Oke, sebelum kita lanjut, ini sesi putaran pertama. Kembali saya sapa semua dulu yang ada di Zoom. Assalamualaikum yang baru bergabung. Sudah datang juga guru saya juga ini, orang tua saya juga, sahabat saya Bang Beragon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang di YouTube, di live chat, dan yang menyimak di YouTube, sekali lagi kami sampaikan bahwa kami penyelenggara bertanggung jawab atas berjalannya acara ini. Mohon disimak saja. Kalau ada narasumber kami yang kata-katanya mungkin kurang berkenan di hati, itu hanya terjadi di ranah diskursus ini saja. Mohon dimaklumi. Dan boleh disiarkan ini secara live, di-live-kan lagi, di-upload lagi, namun tetap disclaimer bahwa ini hanyalah diskusi lintas agama, bukan ranah untuk saling melecehkan masing-masing keyakinan. Oke, langsung kepada narasumber muslim. 6 menit, bagus ini, mulai tajam ini kayaknya. Silakan, Gurunda, Ustaz Alif. Tafadhol Gurunda. Duluan. Iya, baik. Yes. Jadi perlu saya luruskan ya teman-teman sekalian, bahwa para nabi itu tidak mengajarkan cukup satu istri. Tidak ada nabi yang mengajarkan itu. Itu syariat yang dibuat-buat belakangan. Yang ada para nabi itu cukup satu Tuhan. Kemudian nanti berubah menjadi 3 Tuhan. Ini yang kemudian saya katakan tadi bahwa ada kesengajaan dari orang-orang terdahulu menghilangkan jejak kebenaran agama Islam itu. Apa yang bisa kita buktikan dengan apa yang saya katakan ini? Buktinya kitab mereka itu hanya tinggal terjemahan saja. Tidak disertakan original teksnya. Ada apa? Ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Apa yang disembunyikan itu? Adanya kebenaran agama Islam, bahwa agama para nabi terdahulu itu adalah ajaran Islam. Ajaran Islam. Jadi kalau tadi dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum alaikum, ya, nikmati wa raditu lakum, ini indikasi jelas. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Agama ini adalah kebenaran. Jalan kebenaran. Ya, makanya dikatakan di dalam kitab Matius 5 nomor 20, jika hidup kebenaranmu, jika hidup keagamaanmu, jika hidup jalanmu tidak lebih baik dari kebenaran ahli Taurat, atau agama atau dinul ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam jannah. Artinya, agama itu memang sudah diajarkan. Makanya pada masa Rasulullah Muhammad SAW dikatakan al-yauma, pada hari ini akmaltu alakum, ya, sangat jelas dikatakan bahwa pada hari ini telah kusempurnakan. Apa yang disempurnakan? Dina. Apa itu dina? Apa? Kum, untuk kalian. Kesempurnaan kebenaran untuk kalian. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridai Islam sebagai agamamu. Jadi Allah ridha Allah itu kepada siapa? Kepada pengajaran keselamatan. Apa itu syariat? Jadi kalau dikatakan para nabi tidak mengajarkan syariat, itu Anda kurang belajar. Karena yang dikatakan syariat itu adalah aturan lahiriah. Boleh dikatakan seperti itu. Yang kemudian diaminkan oleh batiniyah. Itu adalah syariat. Abraham diperintahkan bersunat. Apakah itu syariat? Yes. Itu adalah syariat. Jadi sunat itu adalah syariat para nabi. Jadi kalau dikatakan para nabi tidak mengajarkan agama, itu keliru. Para nabi tidak mengajarkan syariat, itu keliru. Para nabi mengajarkan satu Tuhan, itu yes. Tapi mengajarkan satu istri, tidak. Itu ada dibuat-buat belakangan untuk dipalingkan ajaran para nabi itu. Makanya saya berani mengatakan, orang-orang Yahudi itu memiliki aturan tertulis, tetapi mereka tidak jalankan. Ya, mereka punya aturan tertulis tapi mereka tidak jalankan. Teman-teman Kristen mereka menjalankan aturan tapi tidak tertulis. Ya, lucu gitu. Terbalik orang Yahudi punya aturan tidak dijalankan, orang Kristen tidak punya aturan tapi dijalankan. Begitu Islam datang, aturannya tertulis, dijalankan juga. Teori dan praktek itu sejalan dan seirama. Silakan Dinda Alif. Oke, baik, terima kasih Gurunda, mantap sekali. Agak lucu ya tadi mengatakan bahwa Injil itu hanya kabar baik, tidak ada syariat. Ini ada yang menarik sih di sini. Nah, sementara Yesus sendiri dia itu mengabdi kepada Tuhan, pasti ada caranya.
ada caranya. Dia beribadah dan menyembah di situ. Ketika dia menyembah pasti ada caranya. Bagaimana tata caranya dia menyembah. Itulah yang dikatakan dengan syariat. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu kan cara, manhaj syir'an wa manhajan gitu kan, syariat dan cara. Nah, ketika kita umat Islam dikatakan seperti tadi diatur dan lain sebagainya, makanya para nabi pun sama, asli berserah diri tunduk patuh terhadap apa yang Tuhan atur. Itulah kita mengikuti agama yang benar. Bukti kita tunduk patuh kepada Tuhan Sang Maha itu. Dan para nabi itu tunduk patuh kepada Tuhannya. Dan pertama poinnya adalah tidak menyekutukannya. Ini poin pertama dakwahnya dalam agama, yaitu tauhid. Para nabi tidak ada satupun yang menyekutukan Tuhannya, itu pertama. Kedua, tunduk patuh itu adalah ketika dia tidak menyekutukan Tuhannya, berserah diri menyembah kepada Tuhannya dengan cara apa yang ditunjukkan oleh Tuhannya, tata caranya, dan di situ adalah syariatnya. Bagaimana syariat kehidupan, tatanan. Kalau tadi dijelaskan seperti yang oleh Guru Najum dijelaskan di surat Al-Maidah, al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Sudah sempurna di sini mengenai syariat, tidak ada lagi perubahan tentang cara ibadah. Tidak ada lagi karena sudah sangat sempurna. Makanya ada penjelasan ketika bagaimana sholatnya orang Yahudi, zaman Nabi Musa, sholatnya zaman Nabi Isa, disempurnakanlah dengan tata cara sholatnya Nabi Muhammad SAW. Sempurna di situ nikmatnya. Waraditu lakum Islam Madinah, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Dari situlah stempelnya Islam mulai ada. Semuanya sudah muslim, sudah. Orangnya sudah berserah diri kepada Tuhannya semua. Sudah, mereka semua berserah diri, tidak menyekutukan Tuhannya, pertama. Kedua, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Tunduk patuh, aslim. Perintahnya, berserah dirilah kamu, aslamtu lirabbil alamin. Maka aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Begitu kalimatnya. Nah, di sini, kalau kita mengikuti bahwa inna ahwayna ilaika kama ahwayna ila nuhan wan nabiyyin, Allah memberikan wahyu kepada para nabi, kepada Nabi Nuh dan pada semuanya, mereka semua itu tunduk patuh. Tentu mereka menyembah kepada Tuhannya dengan caranya yang ditunjuki oleh Tuhannya. Nah, apa di kalian itu berarti para nabi sebelumnya itu tidak ada tata cara dia menyembah pada Tuhannya. Jangan salah, ketika diperintahkan bagaimana aturannya kita bersuci, tidur, berdoa, itu menunjukkan kita itu tunduk patuh kepada Tuhan. Waktu cukup. Tidak membantah. Ya, terima kasih. Silakan kita langsung aja kepada sahabat kekristenan 6 menit menyanggah, menanggapi atau bertanya. Silakan. Oke. Saya duluan, nanti Bro Adil nampai ya. Kalau tadi Bro Juma mengatakan kitabnya orang Kristen hanya ada terjemahan, saya maklumi karena memang Bro Juma nggak pernah belajar dengan baik. Tetapi saya kasih tahu sama Bro, bukan hanya bahasa Yunani punya orang Kristen. Manuskrip Perjanjian Baru berdasarkan penelitian dari para pakar kritik teks itu ada 25.000 naskah. Tapi sebaliknya Quran tidak ada manuskrip yang asli, yang utuh. Kalaupun ada nanti disebut Topkapi ataupun ada itu Birmingham, ada konteksnya. Bahkan menurut Munim Siri, Quran itu baru dikanonisasi di Mesir oleh Menteri Dalam Negeri Mesir yang dibiayai oleh Kerajaan Arab Saudi 1924. Kalian bisa cari di YouTube. Itu seorang profesor ahli sejarah daripada Quran dan tinggalnya di luar. Itu yang pertama. Baru para nabi hanya ajarkan satu Tuhan. Saya katakan memang saya tetap menghargai apa yang disampaikan oleh Bro Juma. Karena contoh Nabi Isa di dalam Quran memang ajarannya hanya menyembah Allah yang Esa. Selain itu kita tidak temukan ajaran Nabi Isa di dalam Quran. Tetapi kalau memang Yesus di dalam Alkitab itu ajarannya jelas, saya akan buktikan sama kita semua bahwa ajaran Yesus itu tentang etika dan moral itu sempurna. Saya tunjukkan contoh ini, saya buat Matius 19. Ini ajaran Yesus, Matius 19. Dikatakan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Tidakkah kamu baca dalam kitab suci bahwa Ia Allah yang Esa menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, satu laki-laki, satu perempuan. Dan ini tolong konfirmasi di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27.
Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, satu laki-laki dan satu wanita. Jadi sebenarnya kalau dikatakan para nabi tidak pernah mengajarkan demikian, saya tetap memaklumi barangkali Bro Juma belum pernah membaca Alkitab dari dari Kejadian sampai Wahyu secara tuntas dengan baik, secara komprehensif. Kalau saya sudah membaca berulang-ulang dari Kejadian sampai Wahyu sehingga saya bisa menyatakan demikian. Kalau ahli hukum Taurat tadi ditegur oleh Yesus karena memang cara orang ahli Taurat menerapkan hukum Taurat di zamannya salah. Oke, itu ya. Saya mau tunjukkan juga tentang saya suka dengan PowerPoint karena orang-orang yang suka belajar senang dengan cara seperti ini, kecuali orang yang malas belajar. Oke, jadi kalau berbicara hukum itu kan ada hukum etika dan moral. Hukum etika dan moral yang ada di dalam kitab Taurat itu berlaku sepanjang masa. Contoh, jangan mengingini istri sesamamu. Itu kan ada di hukum Taurat, etika dan moral itu. Itu berlaku sampai hari ini. Dan itu yang ditegaskan Yesus. Jangan merampok, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menipu, semuanya berlaku. Tapi kalau hukum sipil itu berlaku sesuai dengan konteks. Kalau di Indonesia, nggak mungkin kita pakai hukum sipil yang ada di dalam Taurat di Indonesia, karena Indonesia itu ada hukum sipilnya sendiri. Ya, kalau hukum ibadah kita berpusat pada Kristus. Contoh kurban kita tidak lakukan karena Yesus sudah menggenapi. Di situ ya, baru hal-hal yang lain akan bisa dibahas di sini. Itu disempurnakan dalam kesempurnaan Yesus Kristus. Silakan Bro Aderion, monggo lanjut. Oke, terima kasih. Tadi Bang Juma tadi berbicara tidak ada nabi yang mengajarkan satu istri. Seakan-akan memang para nabi mengajarkan poligami. Bagaimana dengan Islam? Apakah memang mengajarkan poligami seperti apa yang dipraktekkan sekarang? Ini yang sering luput dari teman-teman muslim yang nggak pernah dibahas. Jika kamu nih, Anis ayat 4, ini aku minta maaf bukan untuk mengajari, enggak, aku minta maaf sebelumnya. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim, yang terjadi sekarang apa? Apakah perempuan yatim? Enggak. Jadi ini latar belakang ada di zaman perang Badar, di mana anak-anak para sahabat itu sahabat Nabi itu mati, anak-anak perempuannya ditinggal, dan mereka dibayar dengan duit mahar yang tidak sesuai. Ini kita baca di ayat sebelumnya, harta mereka bersama hartamu itu. Ini terkait dengan mahar. Tapi sekarang praktik poligami sepertinya bukan tentang perempuan yatim, perempuan biasa pun poligami. Sebenarnya yang diatur di Anisa ayat 4 ini, Anisa 4 ini perempuan yatim aja, Pak. Kita terlalu fokus di 2, 3, 4. Ini pun saya ada pembahasannya loh. Saya udah ngeriset tentang ini. Ini bukan paling maksimal 4. Tapi memang gaya bahasa pada waktu itu 2, 3, 4, pokoknya lu jangan gangguin anak gue. Lu mau ngambil istri 2 kayak 3, 4, 5, 6 terserah lu. Itu gaya bahasa orang bahasa Arab waktu itu. Nanti suatu waktu saya akan menjelaskan dasar itu. Ini lebih ke masalah linguistiknya zaman waktu itu seperti apa. Kan kita cuma baca teks nih. Bagaimana bahasa slangnya Arab waktu saat itu memang kita tahu. Memang kalian tahu, kita tahu. Nggak ada yang tahu, Pak. Nah ini 2, 3, 4 ini bahasa percakapan waktu itu seperti itu. Dan itu dibahas sama aktivis perempuan, Profesor Musdalifah. Waktu cukup. Riset tentang ini, kira-kira gitu. Ya, terima kasih Aderion. Jadi kembali kita ingatkan bahwa temanya adalah agama para nabi. Langsung aja ditanggapi, disanggah dan bertanya kalau ada yang mau tanyakan. Ya, Muslim silakan. Oke, baik. Kenapa dulu Guru ini banyak? Ya, jadi yang pertama, ketika Anda mengatakan Anda punya manuskrip, ya itu hanya vokal yang kita bisa dengarkan, hanya teori. Kalau Anda punya manuskrip yang sesuai dengan terjemah, harusnya bisa disandingkan dengan terjemah yang ada saat sekarang. Kenapa nggak disandingkan itu? Karena ada pergeseran yang diinginkan terjadinya hal tersebut. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Sejatinya orang Kristen itu orang cerdas-cerdas semua, orang pintar, intelektualnya tinggi.
Tapi karena dasar pijakannya kemudian memang dari sejak awal tidak ada original teks kitab itu, ya seperti itulah adanya. Makanya saya katakan bahwasanya ada sesuatu yang ingin dikaburkan di sana. Makanya saya katakan bahwasanya Yahudi punya aturan tapi tidak dijalankan. Kristen tidak punya aturan tapi bikin aturan dan mereka jalankan. Satu istri itu nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Kalau terkait dengan poligami, ya, yang dilarang itu mempoligamikan Tuhan. Itu nggak boleh. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada pribadi sembahan lain di hadapanku. Nah, kalau terkait dengan Al-Quran, Al-Quran itu tidak tergantung terhadap manuskrip. Budaya Quran itu adalah budaya lisan. Jadi ada mata rantai terputus di sana. Budaya lisan tidak tergantung kepada manuskrip. Manuskrip tidak ada pun nggak masalah. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bukan tulisan. Yang disampaikan Rasul adalah lisan. Maka sahabatnya menghafalkan. Tanpa manuskrip, Al-Quran tetap murni. Kenapa diadakan manuskrip? Untuk kemudian melestarikan catatan-catatan awal para sahabat. Itu aja tujuannya. Tapi kalau untuk mengkritisi hafalan, no, tidak. Bukan tujuannya itu. Sementara manuskrip di Anda untuk menentukan benar tidaknya terjemahan. Bukan benar tidaknya hafalan, bukan. Itu satu poin yang Anda harus pahami di sini. Kemudian, ketika Anda mengatakan jangan mengingini istri, memang gak boleh. Gak ada itu. Hanya tuduhan-tuduhan orientalis yang kemudian mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu mengingini istri orang. Gak boleh memang. Dan sangat lucu kalau misalnya hanya poin itu aja yang dibawa. Sementara para nabi itu membawa syariat. Para nabi itu membawa agama. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ketika datang berbicara mengenai poligami, itu dia tidak melegalkan, tidak membuat sebuah aturan main bahwa poligami itu boleh, tidak. Tapi adanya poligami itu adalah pembatasan dari Rasulullah, karena dari zaman terdahulu para nabi itu tidak ada batasan terhadap berapa jumlah istri. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, lalu kemudian ada tadi yang ketinggalan mengenai syariat. Oke, sorry, sudah. Silakan Dinda. Dinda Alif, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, agak lucu memang ya. Tadi ketika Bro Aderion menyinggung tentang surah An-Nisa. Makanya tadi di awal saya sudah katakan, poinnya adalah di surah Al-Maidah ayat 48, setengah ayat itu dijelaskan bahwa yang tadi saya katakan, untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu jadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Makanya ketika masalah syariat, contoh masalah tadi poligami aturannya, sebelumnya sudah ada poligami, ada aturan seperti apa? Ya biarkan untuk mereka, misal ketika mereka menikahi beberapa puluh orang, ratus orang para nabi terdahulu, itu aturannya. Nah ketika di Islam aturannya jelas, dibatasi menikahinya. Kalau kamu menyinggung tentang masalah menikahi anak yatim, ingat konteksnya dari ayat 2. Makanya sebelum mengatakan tentang poligami, ada penekanan khusus bagaimana terhadap anak yatim. Nah begitu, ada poin penekanan bagaimana perlakuan terhadap anak yatim, terlebih untuk dipoligami atau dinikahi. Karena ada anak yatim, di situ ada harta. Bagaimana ketika ada hartanya banyak, di situ bercampur, kamu nikahi, akan terjadi, kamu akan di situ apa larangannya? Wala taqulu amwalahum ila amwalikum. Janganlah kamu makan harta mereka anak yatim itu gitu. Nah makanya di sini diatur dalam Islam. Nikahi wanita lain itu pembahasannya lebih panjang kalau masalah syariat. Tapi di sini jelas di Islam aturannya ada, batasannya ada. Kalau Allah mendaki jadi satu umat saja, ikuti aturan itu. Tapi ingat Allah punya cara lain. Makanya setiap umat ada aturannya, ada batasannya, ada bagaimana sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Saya mungkin punya pertanyaan ketika masalah beribadah menyembah kepada Tuhannya, itu tentu namanya syariat menjalankan apa yang diperintahkan. Apakah Yesus menyembah kepada Tuhannya, otomatis dia mengikuti ada tata cara dia menyembah kepada Tuhannya. Makanya pertanyaan saya, apakah Yesus menyembah Tuhannya dan bagaimana caranya dia menyembah Tuhannya? Caranya itulah yang dimakan syariatnya. Oke, mungkin saya ada pertanyaan itu. Masih ada waktu apa udah habis? 30 detik. Ya, mungkin itu ya pertanyaan saya. Oke,
Baik, mengenai masalah tadi itu pertanyaannya diingat-ingat ya. Kalau masalah untuk konteks poligami, isi dari syariat itu mungkin kita masuk ke dalam bahasan lain. Tapi ingat penekanannya di sini adalah fain hibtum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adna ala ta'ulun gitu Kak. Ta'ulu gitu kalimatnya. Jadi bagaimana adalah Allah Maha tahu tentang bagaimana kapasitas dan kemampuan umatnya Nabi Muhammad SAW. Tentu sesuai umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad beda kapasitasnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustadz Alif. Ada satu pertanyaan yang dititipkan, saya cuma ulangi. Apakah Yesus menyembah Tuhannya dan bagaimana tata caranya? Itulah syariatnya. Silakan, sahabat Kekristenan. Gue dulu bang ya tentang tata cara. Yesus mengajar, tentu di kitab Injil tidak ada tata cara beribadah seperti itu. Bagaimana sujudnya, bagaimana rukunya dan sebagainya, nggak ada. Memang kitab Injil itu menuliskan tentang Sang Firman hidup, yaitu Yesus Kristus selama di dunia. Tentang ajaran bagaimana cara ibadah itu, Yesus berbicara di Matius 28 ayat 20, dan ajarkanlah mereka tentang apa yang segala telah kuperintahkan kepadamu. Jadikanlah semua bangsa murid. Jadi pengajaran-pengajaran tentang tata cara itu ada di gereja. Makanya Yesus mendirikan gereja pertama, seperti tadi sore aku bilang sama Bang Juma, kata gereja itu adalah pendirian dari Yesus sendiri. Yesus sendiri yang mendirikan. Kalau di LAI disebutnya semua gereja diganti kata jemaat. Saya juga kurang tahu tuh kenapa LAI menggunakan kata itu. Semua kata jemaat itu artinya gereja. Karena bahasa aslinya itu eklesia. Eklesia itu bahasa Portugisnya itu igreja. Indonesia itu gereja. LAI diterjemahkan kembali kata gereja itu menjadi jemaat. Sebenarnya bukan jemaat, karena jemaat itu penonton bola itu juga disebut jemaat. Sementara gereja itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, itu namanya. Gereja pertama itu ya para rasul. 12 murid itulah gereja pertama ya. Orang-orang itu. Nah, dari pengajaran para murid-murid itu secara turun-temurun, itulah dilahirkanlah namanya, sejak abad pertama sampai di tahun 313, mereka itu ibadah tuh diam-diam. Itu kita mesti tahu juga, karena mereka tuh dipersekusi selama 300 tahun sama orang-orang pagan. Ya, ironis memang. Bahkan kami justru itu dijadi orang pagan, agama pagan. Padahal yang mensiksa orang Kristen itu adalah justru agama pagan. Mereka itu tidak mengenal namanya tulisan. Mereka itu semua melakukan dengan cara lisan. Nah, adapun sholat itu bagaimana, jam pertama seperti apa, ada di buku. Saya kalau mau datanya ada nih, saya kasih buka kamera saya. Nih, mana kamera nih? Ini di Horologion. Ini buku yang sudah mana sih? Mana ya? Kelihatan nggak bang? Itu kamu pakai latar belakang bro. Jangan pakai ya. Oh iya deh, nggak salah. Okay. Ini namanya di The Great Horologion. Itu semua dijelaskan tata cara beribadah itu seperti apa. Jam harian, sembayang harian, sembayang mingguan itu dia diatur tuh. Memang mereka itu waktu dulu itu adalah tradisi lisan, Bang, bukan tradisi tulisan. Makanya di 2 Tesalonika 2 ayat 15, berdirilah dan berpegang teguh tentang ajaran yang kamu terima. Ajaran itu sebenarnya itu di situ bahasa aslinya itu adalah paradosis. Bukan didaskalia, bukan, tapi paradosis. Paradosis itu artinya tradisi, Pak. Kalau bahasa Inggrisnya tradition. Udah benar tuh bahasa Inggris, tapi nggak tahu kenapa LAI menyebutnya jadi ajaran. Sebenarnya itu ada tradisi lisan dan tulisan. Itulah kekristenan itu beribadah dengan tradisi lisan. Nah, gitu Bang, mungkin oleh Erben. Oke, terima kasih. Saya kembali dengan PowerPoint dan saya akan bertanya. Benarkah agama para nabi itu Islam? Kalau memang benar agama para nabi itu Islam, mengapa ajaran Islam tentang Allah yang Esa berbeda dalam pewahyuan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berbicara langsung. Sementara para nabi sebelumnya bukan hanya berbicara, tapi memranya ya hadir di dunia. Yang berikut, mengapa beda kisah para nabi di dalam Islam dengan nabi-nabi di dalam Yahudi dan Kristen? Semuanya beda. Itu ya. Mengapa beda suasana surga di dalam ajaran Islam dengan ajaran para nabi sebelumnya?
Karena suasana surga tidak ada pesta seperti yang biasa disebutkan. Sedangkan di saudara muslim ada bidadarinya. Nah, itu menjadi pertanyaan. Mengapa beda dalam bentuk ibadahnya juga sebenarnya beda banget. Beda, contoh, kalau orang Yahudi, pusat ibadah mereka itu di tabernakel dan sentralnya ada kurban. Sedangkan muslim beda. Kalau orang Kristen memang tidak melakukan kurban karena sentralnya Yesus. Ya, dan Yesus menggenapi semuanya itu. Kemudian beda dalam kisah penciptaan juga beda. Beda juga dalam cara kerja malaikatnya. Itu. Yang berikut, mengapa Islam itu tidak menjilid kitab Taurat, Injil dengan Quran? Karena di dalam Quran dikatakan bahwa kalau ada keraguan tanya kepada ahli kitab. Ada dua kemungkinan. Kalau dikatakan kitabnya sudah palsu, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk bertanya lagi kan? Kalau memang sudah palsu, nggak boleh bertanya lagi. Udah kau layanilah mereka itu, kau bimbinglah mereka itu. Kitabnya sudah palsu. Tetapi bahkan dikatakan di dalam kitab terdahulu itu ada petunjuk, ada kebenaran. Mengapa? Kalau memang nabinya sama, ya tentu berani dong jilid kitabnya menurut saya ya. Kalau orang Kristen mengklaim bahwa nabi-nabi orang Yahudi itu semua nabi kami juga, bahkan semua kisah-kisah dalam kitab Yahudi kami terima, makanya kami jadikan satu. Di situ baru tadi Bro Juma bertanya mengapa tadi tentang apa itu ya? Mengapa tidak dijilid aja bahasa Yunaninya dengan bahasa aslinya dengan bahasa Indonesia? Sudah ada Bro Juma ya, Alkitab yang diterbitkan dicetak LAI, bahasa Ibrani, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, demikian juga bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada. Kamu pergi aja ke LAI, ada itu. Oke, habis waktunya, thank you. Oke, terima kasih ya kepada sahabat Kristenan. Ini menarik ya, kita mulai kembali ke tema lagi, yaitu agama para nabi. Ini mulai tajam di situ. Silakan dari pihak muslim berikan tanggapan, jawaban pertanyaan Pak Erwin tadi. Bagus pertanyaannya itu. Silakan. Oke, baik. Ya, baik. Jadi gini, yang perlu Anda pahami di sini adalah syariat, aturan main. Kalau kemudian saudara Erben bertanya tentang mengapa Islam itu ajarannya berbeda dengan pewahyuan, dengan apalagi tadi kisah Nabi, terus kemudian suasana surga, kemudian beda cara ibadah dan seterusnya. Yang perlu Anda pahamkan di sini adalah umat Islam itu bukan datang untuk dalam hal kemudian meneruskan syariat. Islam itu syariat baru, akidahnya yang sama, syariatnya yang baru. Kenapa syariatnya baru? Karena aturan syariat yang lama itu berlaku hanya bagi Bani Israel. Catat itu. Justru yang bermasalah adalah kenapa konsep pewahyuan bagi Bani Israel dan Bani Kristen itu berbeda? Kenapa kisah nabinya berbeda? Kenapa suasana surganya berbeda? Kenapa ibadahnya berbeda? Syariat yang ada di dalam Kristen menuhankan Yesus, nggak ada di dalam Taurat. Ya, kemudian apa lagi? Makan babi, itu syariat. Tidak sunat, tidak sabat, ada Natal. Ini justru yang menjadi pertanyaan gitu loh. Kalau Islam memang syariatnya berbeda, hukum-hukumnya berbeda. Tapi kalau Kristen dengan Yahudi kenapa harus beda? Katanya dijilid kitabnya itu. Harusnya mengikuti instruksi itu. Makanya saya katakan para nabi itu mengajarkan konsep apa itu syariat, tapi kemudian akidahnya Islam. Ya, kenapa saya katakan syariatnya akidahnya Islam? Karena mengajarkan menyembah satu Tuhan, menyembah kepada satu Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, ketika kemudian kami umat Islam mengatakan para nabi itu satu, sangat jelas di kitab Anda sendiri mengatakan hal yang sama. Bahwa para nabi itu memang ajarannya adalah sama, mengajarkan bahwa mereka menyembah hanya kepada Tuhan, menyembah kepada satu Tuhan. Misalnya di dalam kitab 2 Samuel 7 nomor 22, bagaimana tauhid Nabi Daud menyembah hanya kepada Allah. Tauhid Nabi Sulaiman juga di dalam 1 Raja-Raja 8, di situ juga hanya menyembah kepada Allah. Begitu juga Yesaya 43 hanya kepada Allah. Semua para nabi, tokoh-tokoh yang ada dalam agama Anda yang mengajarkan pengajaran, nyembahnya hanya kepada Allah, satu Tuhan.
Tidak ada satupun di antara mereka yang menyembah kepada Yesus. Ini masalah. Penyakitnya itu di situ. Tapi kalau Kristen, nyembahnya kepada anak Maria. Ini yang celaka ini. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan ada ajaran menyembah kepada sesamanya manusia. Nah, sedangkan di dalam ajaran agama Islam, menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu kemudian terkait dengan kisah-kisah para nabi, yang Anda jadikan acuan adalah kitab Anda, kitab terjemahan Anda. Kemudian suasana surga itu adalah hal gaib. Banyak hal yang belum diceritakan oleh Yesus, kata Yesus itu sendiri. Bahkan Yesus sebagai mempelai laki-laki di sana. Bahkan dia menjanjikan 100 istri di sana. Lalu kemudian cara ibadah ya karena beda syariat. Anda saja dengan Yahudi beda. Padahal kalian itu syariatnya tidak ada tertulis dalam kitabnya orang Yahudi. Demikian, silakan Dinda Alif. Oke, terima kasih Gurunda, mantap sekali ya. Oke, kembali ke masalah tadi yang kenapa tidak membendel saja kalau nggak salah Erben tadi ya, mengenai masalah Taurat dan Injil. Ingat, di Islam juga sudah diingatkan, itu ada di Al-Baqarah mulai ayat 40 sampai ayat 42, dan poinnya di ayat 42. Bagaimana ketika menyinggung kepada Bani Israel dan diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran, makanya janganlah kamu orang yang pertama kafir. Makanya di sini jelaskan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, di sini artinya jelas bahwa ketika jangan mencampur adukan dengan yang hak dengan yang batil. Karena apa? Di dalam kitab sebelumnya bahwa Islam meyakini diperintahkan bagian dari rukun iman bahwa Allah pernah menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil kepada nabinya terdahulu, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, makanya ketika di sini ke sini sudah mulai banyak perubahan, maka perintahnya apa? Jangan kau campur adukan. Al-Quran itu yang hak, sementara kitab yang dipegang sudah mulai ada campur adukan dengan kebatilan karangan manusia, maka jangan dicampur adukan. Dan di dalam Al-Quran sebenarnya sudah mencakup dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, syariat-syariat sebelumnya yang sudah disesuaikan dengan kapasitas manusia saat ini. Aturannya lebih jelas, lebih menyeluruh, lebih diterima di semua negara. Makanya disitulah yang tadi dikatakan di Al-Maidah ayat 3 bahwa al-yaum akmaltu lakum dinakum, telah sempurna untukmu agamamu. Ingat, agama di satu sisi artinya ajaran tentang tauhid, tentang syariat bagaimana muamalah, beribadah, tata cara, juga tentang apa? Adin, juga hari pembalasannya. Kalau masalah hari pembalasan juga tentang berkaitan dengan para nabi, makanya ketika Al-Quran sudah sempurna, kitab mana yang bisa menjelaskan seperti kesempurnaan Al-Quran, bagaimana manusia nanti kelak mati, bangkit, dan berada di surga, penjelasannya tentang kehidupan di surga. Nggak ada. Kalau memang merasa ada, boleh kita untuk tema berikutnya kita angkat tentang bagaimana kehidupan, proses kematian, kebangkitan, proses kehancuran semesta yang ada hanya di Al-Quranul Karim. Makanya di situ dikatakan waraditul lakum Islam Madinah. Karena atmamtu alaikum nikmati, aku sempurnakan untuk nikmatmu. Karena apa? Di dalam Islamlah yang lebih lengkap menjelaskan tentang bagaimana kehidupan setelah kematian, prosesnya dan keabadiannya. Waktu habis ya? Oke, terima kasih. Langsung aja kepada sahabat kekristenan. Menyingkat waktu, langsung aja 6 menit ditanggapi, menyangga dan bertanya. Silakan. Silakan Erben. Oke, sebentar aku. Oke, siap. Oke, saya tetap harus menunjukkan data ya. Jadi, kalau kita berbicara keesaan Allah di dalam Taurat, Ketubim dan Injil, dengan Muslim itu berbeda. Allah yang Esa di dalam Taurat dan kitab para nabi dan Injil itu dipanggil Bapa. Saya belum pernah satu orang Muslim pun memanggil Allahnya sebagai Bapa. Yang kemudian Allah yang Esa itu dinamai sebagai Yahweh atau Hasem atau dibaca dengan Adonai. Saya tidak pernah orang Muslim memanggil sembahannya sebagai Hasem, Adonai atau Yahweh. Allah yang Esa di dalam Taurat, di dalam Ketubim, dan di dalam Injil, itu memiliki firman, memiliki roh. Kemudian Allah yang Esa itu pencipta langsung. Termasuk ketika menciptakan manusia, dia ciptakan langsung. Tidak seperti di dalam Islam, bahwa manusia itu diciptakan disuruh malaikat. Pertama, kedua, kemudian ada ketiga, ambil tanah dari berbagai penjuru dunia. Itu bedanya.
Allah yang esa di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi dan Injil, kekal dan maha kuasa dan mewahyukan diri. Jadi tidak melulu hanya melalui malaikat, tapi mewahyukan dirinya melalui teofani. Baru Allah yang esa itu roh adanya. Roh artinya tidak tahu kita wujudnya seperti apa ya, terang yang tak terampiri. Baru Allah yang esa juga di dalam Taurat, Injil, dan kitab para nabi itu menyelamatkan secara pasti. Tidak mudah-mudahan. Maka mereka yakin betul akan keselamatan. Kalau berbicara Yesus itu Tuhan, saya mau katakan orang Muslim menganggap Tuhan itu kan namanya Allah. Sementara orang Kristen Tuhan itu kan gelar kepenguasaan, jabatan yang sangat tinggi. Dan artinya di situ penguasa. Tapi kalau orang cerdas akan mengerti ini data-data yang saya berikan ini ya. Ada kata kurios bahasa Yunaninya, Tuhan bahasa Indonesia, Lord bahasa Inggris, Rob di dalam bahasa Arab, Gusti dalam bahasa Jawa. Karena kata Rob juga di dalam bahasa Arab tidak melulu hanya kepada Allah, tapi bisa kepada Firaun, ada di surat Yusuf, bahkan kepada Potifar bisa. Sama seperti Gusti di dalam orang Jawa bisa kepada Allah, bisa kepada Yesus, bisa kepada Gusti Prabu. Demikian juga dengan bahasa Inggris, bisa ini. Cuman kalau orang menganggap bahwa Tuhan itu pencipta alam semesta, namanya Allah, di situ yang tidak connect kita. Tapi kalau kalian mengerti bahwa Tuhan itu setara dengan Lord, Kurios, Rob, dan Gusti, maka sudah selesai. Orang Kristen menyembah Allah yang esa sebagai Allah, sang pencipta. Bukan menjadikan Yesus sebagai Allah Bapa, bukan. Yesus disembah sebagai Mesias, sebagai Raja segala raja. Yang namanya menyembah itu ya wajar, namanya seorang raja. Bahkan aku pernah baca kok di dalam Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat menyembah kepada Adam. Kalau Adam saja yang jatuh dalam dosa, yang tidak bisa menjamin orang masuk surga, disuruh disembah oleh malaikat. Apalagi Yesus, Raja segala raja, Hakim yang adil dari zaman, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya layak dong disembah dia lebih daripada Adam, dia menjamin keselamatan. Kalau malaikat saja menyembah Adam, kalian nggak protes. Tapi kalau orang Kristen menyembah Yesus, Raja segala raja, kalian protes. Berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Terima kasih. Lanjut Bro Adi. Oke, terima kasih. Tentang gambaran surga, tadi kalau nggak salah Mas Alif ngomong Islam lengkap, kan lebih jelas tegasnya. Aku mau ngasih tahu. Ini surat Paulus nih, surat Paulus yang aku nggak tahu nih kok bisa masuk ke kitab kalian. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi gambaran surga itu seperti ini. Ya kita nggak bisa tahu seperti apa karena kita belum pernah ke sana. Itu belum pernah terbayangkan. Kalau ada surga yang sudah dibayangkan, misalnya ada kita membayangkan di situ kita naik mobil atau jalannya emas, ada rumah istana, kita akan dilayani oleh wanita-wanita, itu pasti bukan surga, pasti. Karena itu sudah terbayang di kepala kita, walaupun kita belum pernah merasakan itu, tapi kita terbayang. Itu kan cuma hanya banyaknya wanitanya aja lebih banyak, nggak ada bedanya dan tempatnya berbeda. Tapi itu sudah dibayangkan, itu pasti bukan surga. Itu pertama. Poin kedua, sebentar aku lupa tadi apa ya. Poin kedua tadi tentang syariat atau Taurat itu apa tadi ya? Ada aku lupa lagi Taurat itu. Ada aku lupa lagi. Ya kira-kira gitu kalau tentang masalah surga ya Pak. Di dalam kekristenan itu kenapa Yesus itu membuat gambaran-gambaran dengan perumpamaan-perumpamaan biar supaya itu kita hanya bisa kita tuh nggak bakal bisa ngerti gitu loh, cuma dikasih gambaran aja gitu. Tapi seperti apa kekristenan tuh nggak ada yang tahu di surga itu ngapain. Tapi percayalah, kenikmatan itu tidak pernah kita bisa bayangkan dan itu pasti lebih nikmat dari apa kenikmatan yang di dunia ini. Dan kita nggak perlu lagi namanya kenikmatan dunia, entah itu dikasih mobil itu untuk apa. Kenikmatan apa lagi yang kamu butuhkan selain melihat wajah Tuhanmu dalam tanda kutip kalau kami ya. Untuk apa lagi sih? Memang perlu mobil gitu? Nggak perlu Pak. Seperti itu di gambaran kekristenan di surga di dalam Kristen itu seperti itu. Gambaran Kristen di Yahudi bagaimana? Nggak tahu mereka. Mereka tuh belum tahu apa-apa. Keselamatan itu bagi mereka itu masih bayang-bayang. Ibrani 10 ayat 1. Keselamatan itu di dalam Taurat itu masih bayang-bayangnya.
Bukan Oke, bukan terima keselamatan itu kasih. sendiri, kira-kira seperti itu. 6 menit sudah cukup. Ya. Jadi 1 jam kurang lebih lagi ke depan ya. Sementara kita iklan dulu ya, bahwa acara ini disiarkan secara live di banyak channel YouTube, yaitu Media Dakwah Muslim Channel, Pengamat Debat Channel, Admin M3 Channel, Debat Panas, Debat Hebat, Al Alif Channel, Dian Permata Islam Channel, apalagi ini Pengamat YouTube Lensa News Muslim, Mantv TV, Penganut Tauhid, dan Penunggang Kuda juga Zulkifli M. Abbas Official. Dan di channel kekristenan disiarkan secara live di Family in Christ Channel, itu FIC Official, Airben Channel, dan Dua Sulung punya Adrian. Silakan di subscribe dan tinggalkan komentar positif. Dan bagi netizen yang menyimak, jika ada perkataan dari narasumber kami yang kurang berkenan, mohon dimaklumi saja. Dan jika ingin berkeberatan, silakan boleh menghubungi kami ya sebagai penanggung jawab atas acara ini. Tidak ada delik aduan dalam acara ini karena ini adalah diskursus lintas agama. Oke, kita kembali ikatkan bahwa temanya adalah agama para nabi. Silakan pihak muslim, kalau mengenai surga itu mungkin lain kali dibahas karena temanya adalah agama para nabi. Mari kita pertajam di tema ini karena ini bisa membuat orang pindah agama. Silakan saudara muslim. Iya, baik. Jadi kembali kepada data yang di awal ya, bahwasanya agama itu adalah ajaran. Islam itu sudah ada dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Apa itu? Adanya perintah. Perintah dan larangan itulah Islam. Jadi dia adalah berlaku SOP, aturan mainnya Tuhan. Orang yang mentaati aturan main itulah yang disebut muslim, orang yang berserah diri. Nah, para nabi mengajarkan untuk berserah diri kepada Tuhan. Makanya datang perintah. Perintah itulah kemudian yang harus dijalankan. Orang yang menjalankan perintah itu adalah muslim. Perintah-perintah dari Tuhan itulah Islam. Jadi Islam itu aturannya, undang-undangnya, yang mentaati kemudian undang-undang itu disebut muslim. Sejak kapan ada perintah Tuhan? Sejak adanya manusia pertama. Siapa yang mentaati perintah itu dia muslim. Nah, lalu kemudian di dalam penjabaran yang kita ketahui, seluruh nabi itu mengajarkan aturan Tuhan. Ada yang melanjutkan aturan, ada yang baru menerima aturan, lalu kemudian ada juga yang melanjutkan aturan tersebut. Seperti misalnya Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam diberi aturan. Aturan main. Ada yang dilarang, ada yang diperintahkan. Itu namanya, itu adalah dinul. Itu adalah jalan. Siapa yang mentaati itu, maka dia akan mendapatkan posisi sebagai seorang yang taat, orang saleh. Ya, muslim dia, berserah diri terhadap perintah Tuhan. Ada juga kemudian ketika datang Nabi Isa alaihissalam, dia tidak membawa syariat baru. Yang dia bawa adalah bagaimana kemudian mengajarkan kepada Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Menjalankan hukum Taurat dengan ikhlas. Bukan hanya teori saja. Bukan hanya praktek saja pada jasad, tetapi batinnya tidak kena. Tetapi Yesus datang kemudian, Isa datang untuk mengajarkan kedua-duanya. Jadi ketaatan terhadap perintah Tuhan itu kemudian diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini yang terjadi. Jadi aturan main yang berlaku kepada Bani Israel, itulah yang disebut akidah. Kemudian penjabaran akidah itu runtutannya ada syariat. Syariat inilah yang kemudian yang dikatakan di dalam pemahaman kita sebagai ketaatan terhadap perintah itu. Ibadah. Ya, ibadah itulah yang disebut syariat. Kepada siapa? Kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang bermasalah kemudian adalah ketika aturan Tuhan itu dihilangkan sehingga ajaran Tuhan itu hilang jadinya. Yang muncul kemudian ajaran manusia. Ajaran manusia ini kemudian diikuti, ditinggalkanlah ajaran Tuhan. Dengan cara apa? Dengan menjadikan sosok manusia menjadi tumbal di atas tiang salib. Nah itu. Jadi seluruh nabi itu agamanya Islam. Itu udah pasti tuh. Semua nabi itu adalah agamanya Islam. Apa itu? Berserah diri kepada perintah Tuhannya.
belum pernah kita temukan ada sosok Nabi yang membangkang terhadap perintah Tuhan. Belum ada. Belum ada. Sekira begitu. Silakan Dinda Alif. Oke, terima kasih Guru, mantap sekali. Ya, mengenai tadi penjelasan Lair Ben dikatakan wa idqala rabbuka lil malaikati isjudu li adam apa sajadu ila iblis. Perintah di situ adalah untuk bersujud ya, bukan menyembah Nabi Adam. Loh, kenapa kita katakan bukan menyembah? Ya karena udah sepakat dalam terjemah dan pemahaman para ulama juga penjelasan dari Rasulullah itu li ta'dim sebagai karomah ya, kemuliaan kepada Nabi Adam. Untuk li ta'dim penghormatan kepada Nabi Adam, satu-satunya makhluk Allah yang sempurna di manusia gitu kan, manusia yang diciptakan paling sempurna di antara makhluk yang lain, karena ada ayatnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kayak gitu. Nah, untuk sempurna bukan tentang dia beribadah kepada Nabi Adam, karena konteks ibadah itu adalah kita mengabdi kepadanya atas perintahnya yang diperintahkan olehnya, lalu tujuannya apa? Untuk menyembahnya, itu nggak ada tujuannya ke situ. Makanya jelas dan pemahamannya juga disepakati oleh para ulama juga Rasulullah untuk li ta'dim, mengagungkan, menghormati, karena Nabi Adam jelas keterangannya memiliki apa sebagai karomah kemuliaannya yang Allah ciptakan di antara makhluk yang lain. Itu kelebihan Nabi Adam alaihissalam, dan itu kelanjutannya ke sini kepada seluruh manusia. Itu penjelasannya. Lalu ketika tadi bahwa dikatakan oleh Aderion yang menjelaskan mengenai tentang kami tidak bisa membayangkan tentang surga, itu tidak. Ya itulah makanya saya bilang, kalau kita membayangkan, mengikuti pikiran gitu, ya jangan, nggak boleh. Kita ikuti apa yang diwahyukan oleh Tuhan, yang disyariatkan, yang diinformasikan oleh Tuhan melalui petunjuk kita. Jangan kita membayangkan seenaknya sendiri. Makanya tadi saya bilang, karena Al-Quran itu adalah firman Allah dan wahyu juga di situ ada tuntunan syariat. Makanya ketika kata din yang diartikan juga syariat, jalan, agama, nanti untuk menuju alam akhirat nanti. Di hari pembalasan itu Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuju ke sana, di antaranya nanti ada ada surga dan neraka dan sebagainya. Gambaran informasinya diceritakan di dalam Al-Qur'an. Itu bukti kesempurnaannya syariat yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Bahwa kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan kepada umatnya, informasi yang diberikan pun sudah sempurna. Begitu penjelasannya. Oke, mengenai kata ilah dan rob tadi belum ditanggapi, tapi waktu keburu habis juga. Lalu mengenai pertanyaan, waktu habis ya. Oke, lanjut dulu. Oke, terima kasih Ustaz Alif dan Guru Najwa. Silakan, sahabat kekristenan, lanjut, langsung digas saja. Silakan Lair Ben. Mau nanya sih sebenarnya. Aja 1 menit. Udah, duluan aja, duluan. Aku lagi berpikir. Bagus juga, Lair Ben lagi berpikir. Silakan, Aderion. Baik, oke kalau gitu. Siap. Sebentar. Nih. Aku mau nanya nih. Kalau memang Adam itu sudah ada aturan, larangan, ini ada di zaman Kain Habil. Oke, ini ada di zaman Kain Habil nih. Al-Maidah 26. Dan ceritakanlah mana sih? Dan ceritakanlah sebentar. Nah, ini tentang 27. Kain Habil yang saya mau tanya di ayat 29-nya. Iya, ayat 29-nya. Gak mungkin saya baca semua, habis waktunya. Sesungguhnya aku ingin engkau kembali dengan dosa atau membawa dosa karena membunuhku dan dosamu, sehingga engkau akan termaksud penghuni neraka. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Saya mau tahu di mana ada kenapa disebut dosa? Pelanggaran apa yang dia lakukan? Pelanggaran apa yang dilakukan sama Kain Habil ini sehingga dia tahu itu adalah dosa? Perintah dan larangan apa yang dilakukan yang diajarkan oleh Adam kepada anaknya? Saya mau tahu. Karena yang saya tahu Adam tuh cuma ngomongin nama-namain binatang. Kamu anakku jangan membunuh ya, nggak ada itu. Nggak ada seperti itu. Sekarang coba aku mau tahu ini dari mana nih perintah larangan ini? Kenapa mereka tahu itu adalah dosa? Silakan. Oke. Silakan. Aku ini yang kupikirkan dari tadi dan aku ingin tanya teman-teman muslim ini. Nah, ini tolong kita simak ini ya. Dikatakan Islam itu rahmat Allah bagi semesta alam. Adam itu beragama Islam.
Isa itu beragama Islam. Ya pertanyaan saya, kalau memang Adam sudah Islam, mengapa lagi Nabi Muhammad diutus rahmat bagi semesta alam? Bukankah sebenarnya semua para nabi itu juga rahmat bagi semesta alam karena Islam? Baru tadi ada dikatakan juga perintah dan larangan itulah Islam. Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, agama suku, ateis, dukun, kaum pagan juga ada perintah dan larangan. Siapa bilang ilmu perdukunan itu nggak ada larangannya? Ada pantangannya. Bapak saya dulu pernah terlibat dalam hal seperti itu, ada pantangannya. Nggak boleh gini, nggak boleh gini gitu. Sisi Mangaraja ada pantangannya, nggak boleh kan ada arah. Semua ada larangan, ada perintahnya semua di situ. Jadi menurut saya kalau seperti ini pernyataannya Bro Juma tadi itu, menurut saya jadi terlalu bias gitu ya. Tapi ya udahlah, itu aja. Jadi Islam rahmat bagi semesta alam. Adam sudah Islam, tapi mengapa hanya Muhammad membawa ajaran Islam yang berbeda dari ajaran yang sudah ada pada Isa sebagai Islam? Berbeda. Kalau dikatakan Allahnya satu, saya itu udah bantah tadi itu. Isa, Bapa di surga, Yahweh. Gak ada di Quran itu Bapa, gak ada Yahweh di situ. Itu aja sih. Jadi aku bertanya-tanya sama kawan-kawan ini. Itu aja. Ada labor Lilian mau ditambahin bro? Masih ada waktu kita ini. Ada Rion? Boleh Iya. Aku juga penasaran ini ya. Agama yang diridhoi Allah kan adalah Islam. Itu di situ ada kata din. Tapi kenapa di kata din yang lain ihdinas siratal mustaqim itu diartikan jalan? Karena kalau saya tahu itu sebenarnya bukan artinya agama. Itu saya tahu dari Munim Siri ya. Pada perkembangan selanjutnya kata din itu atau dinul itu diterjemahkan agama. Sebelumnya mereka nggak menyebut itu agama loh. Mereka nggak nyebut itu agama. Dinul itu ya itu jalan. Nah bagi kami yang disebut jalan itu ya Yesus itu sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah jalan itu. Kami itu ya Yesus itulah jalan. Tapi kalau kalian kan mungkin Islam. Nah saya mau tahu kapan din itu diartikan jalan dan kapan din itu diartikan agama. Karena ada kata din ini di sini. Nah soropnya kalian jelaskan lah itu. Ini kok ada dua kata yang berbeda, dua pemaknaan yang berbeda. Kadang jalan, kadang agama. Yang saya tahu itu din tuh bukan agama loh, tapi ya jalan. Udah waktunya berapa tuh? 1 menit. Le, gimana Le? Ya lanjut aja, lanjut. Gunakan aja. Ya itu juga tentang masalah, ya aku apalagi ya. Oke, ini tentang sunat syariat para nabi. Bohong. Sunat itu baru diajarin di zaman Abraham. Adam itu nggak sunat, abang sama Mas Alif. Adam itu nggak sunat, itu nggak ada gitu. Itu zamannya Abraham itu. Mungkin ada Adam yang di Quran bro. Nggak ada. Adam itu nggak pernah disunat, nggak ada. Adapun pendapat ulama selanjutnya berspekulasi. Saya tahu itu berspekulasi karena dia ngikutin catatan para rabi-rabi selanjutnya di mana di Legend of Jew. Dipinjem itu, dibilanglah di situ. Itu bukan dari ajaran para sahabat, nggak pernah ada itu Adam bersunat. Itu baru ada, makanya mereka mengikuti milah Ibrahim. Dan Nuh pasti nggak sunat. Dan sunat di dalam Ibrahim itu kan perjanjian kan, tanda perjanjian. Betul. Jadi bukan masalah bersih untuk sholat, tapi tanda perjanjian bahwa Abraham itu dipilih menjadi bangsa yang besar berdasarkan satu keturunannya yang lahir dari sunat, setelah disunat, yaitu Ishak. Benar. Dan janjinya itu kamu akan kuberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa itu. Dan itu terhisap bagi semua keturunan Abraham dari Ishak. 12 suku itu terhisap semuanya. Makanya semua orang Yahudi dimanapun, mau Kristen apapun, wajib disunat. Tapi orang di luar Yahudi ya nggak wajib dong. Oke. Thank you guys. Oke, terima kasih Mbak Erben dan Bro Adrian. Pertanyaannya mungkin bisa dijawab, ada 3 tadi yang dicatat ya. Mudah-mudahan narasumber juga mencatat pertanyaannya itu. Silakan, pertanyaannya masih seputar tema agama para nabi. Belum dipertajam di situ. Silakan dari pihak Muslim.
memberikan Bunda. tanggapan, jawaban, dan pertanyaan. Silakan. Iya. Jadi yang pertama, tadi ada pertanyaan kenapa Bani Israel itu memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Bapa itu Tuhan, Bapa itu ilahi, Bapa itu sembahan, Bapa itu Rab, Bapa itu bukan ayah, bukan papi, ya, bukan opa, Bapa itu. Tapi Bapa itu adalah Tuhan, Bapa itu adalah sembahan, dan itu kami sebut dengan sebutan Allah. Gak ada masalah di situ. Ya. Kemudian ketika saudara mengatakan kenapa harus mengutus Nabi Muhammad SAW? Ya karena untuk menyempurnakan ajaran Islam yang belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena pada masa itu pada kaum Nabi masing-masing itu belum sanggup kemudian itu menanggung syariat yang akan disempurnakan itu. Adalah tidak mungkin kemudian syariat Islam itu diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam sudah sempurna seperti hari ini, sementara belum ditentukan Ka'bahnya di mana, arah sholatnya seperti apa, cara wudhunya kayak mana. Itu udah pasti itu. Maka Islam itu datang bersamaan dengan kesempurnaan segala aspek yang dibutuhkan, hukum-hukum itu dijalankan. Ya, jadi dikatakan bahwa pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Kenapa disempurnakan? Karena memang agama itu sudah ada dari sejak zaman dahulu, dari sejak Nabi Adam alaihissalam, agama itu sudah ada, aturan itu sudah ada. Makanya ketika saudara mengatakan, din itu apa sih? Kok bisa dikatakan agama, bisa juga dikatakan jalan? Din itu jalan. Kenapa dikatakan agama? Karena jalan itu membuat orang itu tidak semrawut. Ada aturan main di dalamnya. Dinul Islam artinya jalan keselamatan. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah jalan keselamatan, harusnya Anda menjadi Islam. Karena jalan keselamatan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah berakidah, bertauhid, dan bersyariat. Itu yang ditunjukkan oleh Yesus. Sementara saudara punya agama itu syariatnya entah dari mana datangnya. Ibadah hari Minggu entah dari mana datangnya. Nyembah Yesus entah dari mana. Tidak sunat juga entah dari mana datangnya. Lalu kemudian Anda mengatakan Adam itu enggak pernah disunat. Itu karena tidak ada diterangkan di dalam kitab Anda. Tapi bukan berarti tidak diterangkan, maka dia tidak disunat. Bukti, Daud tidak diterangkan kapan dia bersunat. Musa tidak diterangkan kapan dia bersunat. Gak ada keterangan-keterangan seperti itu. Tetapi kemudian tidak boleh dikatakan mereka tidak bersunat karena mereka itu tidak diceritakan. Tidak. Al-Quran menerangkan seperti ini di dalam Al-Quran. Salah satunya di ayat 78 surah Al-Mu'min misalnya. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsas 'alaika. Jadi sebagian di antara mereka, kisahnya tidak kami ceritakan kepadamu, sebagian kami ceritakan kepadamu. Jadi terkait yang terjadi terhadap Qabil dan juga saudaranya Kain, itu tidak semuanya diceritakan. Jadi terkait dosa di sana, itu menandakan bahwa ada aturan main yang didatangkan oleh Allah kepada mereka. Nah, makanya dikatakan di ayat selanjutnya, di dalam ayat 32, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsa bighairi nafsi aw fasadi fil ard wa ka'annama qatalan nas jami'a. Jadi di situ diterangkan begini. Oleh karena itulah kemudian kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Ini kaidahnya berarti ada aturan main yang diberikan Allah kepada mereka yang kemudian tidak diceritakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan cerita itu. Makanya ayat surah Al-Mu'min yang saya katakan tadi itu ada yang diceritakan, sebagian ada yang tidak diceritakan. Silakan Dinda Alif. Oke, terima kasih Gurunda, menarik sekali. Cuman saya sedikit tadi agak mengoreksi Aderion ya, mengenai pertanyaan ketika di surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Di situ akar kata dari huda, ihdina, minta petunjuk, bukan jalan. Yang jalan itu adalah kata sirat, ihdinas siratal mustaqim.
Ya, beda dengan inna dina indallahil Islam. Itu dari susunan kata pun sudah berbeda. Pertama adin mengenai tentang agama Islam, kedua tentang ihdina dari kata huda, hadaya gitu. Maka ihdina itu aku minta petunjuk atau tunjukilah kami sirotol mustaqim kepada jalan yang lurus. Beda dengan inna dina bahwa sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Ya, lalu di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah Yahudi dan bukan pula Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang hanif, tunduk patuh kepada Tuhannya, dan dia berislam, berserah diri kepada Tuhannya. Itu yang dijelaskan di dalam Islam. Mungkin pertanyaan saya kepada kawan Kristen, bahwa di keyakinan Anda, Ibrahim itu adalah dia itu apakah yang tunduk patuh kepada Tuhannya, ataukah dia mengikuti apa yang diberitakan Tuhannya? Dan dikatakan agamanya apa gitu, kalau boleh ditanyakan ya, agamanya apa dan dia tunduk patuh kepada siapa. Kalau di Islam, Ibrahim Hanifah, tunduk patuh dan sebagai muslimun, orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Itu pertanyaannya satu. Sebenarnya dengan Yesus juga sih dua pertanyaannya, bolehlah. Oke, terima kasih Ustadz Ali. Pertanyaannya apa agamanya Nabi Ibrahim atau dan juga Yesus ya, mungkin begitu maksudnya. Ya, silakan dari pihak kekristenan, mudah-mudahan bisa menjabarkan masalah ini karena temanya adalah agama para nabi. Bro Adrian duluan, bro. Oh iya, tentang Abraham ya. Abraham itu tidak ada agama. Udah saya bilang sejak pembukaan saya berbicara, opening saya, tidak ada konsep agama. Alkitab itu tidak menawarkan agama. Jadi tolong, maksudnya itu tetap diingat itu. Abraham tuh lalu agamanya apa enggak? Enggak ada agama dia. Tapi dia seorang yang beriman. Nah, iman dia itulah, iman Ibrahim itulah yang kita ikutin. Gitu loh. Kami bukan ngomongin tentang milah Ibrahim itu dalam arti apa syariatnya. Sementara kalian emang tahu syariatnya Ibrahim apa aja? Tahu nggak? Memang kalian tahu aturan-aturan zaman Ibrahim apa aja yang diterapkan? Tahu? Nggak tahu kan? Mana dari kalian tahu? Ya yang kami contoh ini adalah imannya dia. Nggak pakai nanya-nanya ke anak itu. Kamu kurbankan anakmu yang kamu cintai itu. Masa sih gue mesti kurbanin? Ditanya anaknya, anak, tahu kira-kira mau nggak aku bunuh? Nggak kayak gitu. Langsung dikerjakan sama dia. Itu iman yang benar. Nggak pakai kompromi. Iman itu yang harusnya kita jangan pakai logika. Kan kalau misalnya pakai logika nggak jadi tuh barang pasti. Ini anak udah aku dapetin lama-lama kok disuruh bunuh. Gimana ini nggak bener? Itu kalau kamu ngandelin logika seperti itu. Tapi Abraham dia melakukan itu. Dia disuruh pergi ke tanah Kanan yang dia tidak tahu itu mana itu. Kalau pakai ngandelin logika seperti apa prinsip kalian, Abraham itu nggak akan jalan. Disuruh dia pergi, nanti akan saya kasih kamu tahu di mana kamu akan tinggal. Itu adalah iman Abraham yang kami ikutin. Bukan agama dia yang kami ikutin. Apaan? Agama dia nggak ada. Kira-kira begitu ya, Le. Iya, jadi menjadi pertanyaan juga bagaimana Abraham yang Islam terus ajaran Islam yang dibawa Muhammad kok berbeda, tentang hukum sunatnya pun jadi berbeda, nggak jelas juga. Saya juga jadi nggak tahu bagaimana Islamnya Muhammad dengan Islamnya Abraham dengan Islamnya Adam, jadi bingung. Tapi saya mau kasih tahu, sepanjang saya belajar ya, tidak ada data bahwa para nabi selain Muhammad itu beragama Islam. Tidak ada. Dan itu hanya ada data di abad ke-7. Dan data di abad ke-7 ini, kita tidak bisa telusuri jejak sejarahnya dari kitab-kitab lain tentang agama mereka Islam. Maka saya katakan, yaitu berdasarkan klaim di abad 7 dan kita hargai saja di situ. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya semua para nabi yang di dalam Quran ini adalah para nabi yang baru datang atau para nabi yang mirip. Kalau para nabi yang sama itu tentu tidak mungkin. Karena dalam berbagai hal itu berbeda sekali. Saya ingin meluruskan pernyataan Bro Juma tadi tentang ini ya. Coba kita lihat di sini ya. Saya masih ada waktu. Jadi karena saya suka. Jadi kalau di Alkitab itu Allah itu artinya sesembahan, sosok ilahi. Di kalian itu Tuhan. Namanya Allah. Ini kan nama ini kan. Sedangkan di sini YHWH namanya. Ini berbeda.
Ya kalau dikatakan Allah jadi nama, Yahweh, siapa mau ngubah namanya? Karena di dalam kitab Musa nama ini belum pernah berubah ini. Bahkan namanya ini katanya ini kekal selama-lamanya, itulah namaku untuk selama-lamanya. Kenapa berubah di abad ke-7? Berarti pasti berbeda. Gak mungkin Tuhan gak konsisten. Dan Allah yang ini, yang Adonai ini dipanggil Bapa. Dan ini tidak pernah ditemukan dalam Islam Bapa. Bapa itu artinya sumber. Sumber, asal usul, sumber dia. Jadi Adonai itu dipanggil sebagai sumber. Tapi Muslim pernah nggak memanggil Allahnya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Bapa di surga, dimuliakanlah namamu. Kami datang kepadamu ya Bapa yang baik. Engkau menyelamatkan kami ya Bapa. Setahu saya belum pernah. Kalau orang Kristen, Yahudi biasa memanggil sesembahannya di situ. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan sama teman-teman. Jadi ya kalau memang para nabi di keyakinan Muslim itu semua beragama Islam, ya saya hargai itu, tetapi itu tidak bisa dibuktikan dengan literatur sejarah di luar Islam itu sendiri. Jadi itu hanya klaim di dalam Islam yang tak bisa dibuktikan secara sejarah, secara arkeologi dan lain sebagainya. Jadi demikianlah kenyataannya, ya namanya juga dialog, diskusi ya, santai-santai ya Bro Adrianio. Ada lagi Bro? Iya benar dong, benar. Iya. Aku lanjut Bro. Ya. Oke. Mesti ingat teman-teman, tidak ada satu tokoh manusia pun, yaitu khususnya nabi-nabi yang menyebutkan akulah jalan, nggak ada. Nah, kalau abang-abang ini dan mas-mas ini menyebutkan akulah jalan itu adalah ajaran, salah total. Itu salah total. Kalau kamu mau lihat ajaran, kalau kamu menganalogikan itu jalan, seharusnya itu rambu-rambu lah itu. Rambu-rambu lah itu aturannya. Ini jalan Yesus itu. Jalan. Kenapa perlu jalan? Karena kita terpisah sama Allah. Apa yang membuat kita terpisah itu? Dosa. Dosa itu yang menjadi pisah kita sama Tuhan. Kenapa kita mati? Mati itu artinya hilang kemuliaan Allah. Kita terpisah sama Allah. Bukan napasmu hilang, bukan. Tuhan itu tidak punya kehendak untuk memberi kamu napas dan kamu diambil lagi napasnya. Nggak ada, kurang kerjaan banget Tuhan begitu. Dia mau tuh manusia itu abadi sebenarnya, bukan untuk mati. Tapi manusia ini lebih taat sama setan. Terima kasih. Seru banget tadi. Aduh. Cukup. Mantap ya, santai-santai obrolannya bagus juga ya. Abraham. Itu semangat namanya. Ya, ya nggak apa. Abraham tidak beragama, itu yang saya catat. Silakan dari pihak Muslim. Mainkan Gurunda. Iya. Jadi memang orang di awal tadi saya katakan, orang Kristen itu berupaya untuk menghilangkan jejak agama Islam itu. Itu yang dia upayakan. Makanya mereka hanya meninggalkan terjemahan supaya semakin jauh dari agama Islam itu. Para nabi mengajarkan ajaran Islam. Islam itu shalom. Shalom itu keselamatan. Apakah nabi tidak mengajarkan keselamatan? Mengajarkan. Keselamatan yang ditawarkan oleh para nabi, apakah ada caranya? Ada caranya. Apa yang dimaksud dengan caranya? Syariat. Bagaimana keselamatan menurut Abraham? Nyembah kepada Tuhannya. Apalagi? Bersunat, berkorban. Tidak menduakan Allah dengan suatu apapun. Itu syariat. Itu keselamatan. Itulah shalom. Makanya Yesus mengatakan, akulah shalom. Akulah keselamatan. Apa maksudnya? Ajaran Yesusnya. Bukan Yesusnya yang shalom. Bukan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Dia bukan shalom. Yang shalom itu ajarannya. Bukan Yesusnya yang shalom. Ya, lalu kemudian ketika Anda mengatakan Abraham itu tidak berlogika. Ini saya katakan lucu. Justru Abraham itu logikanya bermain sehingga imannya semakin mantap. Orang beriman itu harus diawali dengan akal. Justru karena dia berakal, yang memerintahkan aku ini tentu Tuhan. Tentu Tuhan, bukan iblis. Maka dia mainkan akalnya, hanya Tuhan yang mampu kemudian menjabarkan kepada aku tentang hal seperti ini, sehingga perintah itu dia lakukan. Dia minta kepada Tuhan berikan anak, dikasih anak. Lalu kemudian Tuhan itu datang kemudian mengatakan, sembelih anakmu. Diikutin. Kalau saya tidak mengikuti ini, celaka nanti. Berarti saya melanggar perintah Tuhan. Itu akal. Baru kemudian dilaksanakan, itulah iman. Jangan dibalik gitulah ya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Abraham tidak punya agama. Wow.
Ya, saya katakan agama Abraham itu Islam, agama Shalom, agama keselamatan. Makanya Yesus mengatakan, aku tinggalkan Shalom kepadamu. Apa yang ditinggalkan itu? Damai sejahtera. Apa damai sejahtera itu? Ya keselamatan. Bagaimana menjadi selamat menurut Yesus? Mentaati perintah-perintah Tuhan. Ya, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dilenyapkan. Kata siapa? Kata Yesus. Untuk apa? Untuk supaya itu orang selamat. Gimana caranya selamat? Mentaati perintah Tuhan. Gak ada itu menyembah Yesus selamat, gak ada. Yesus mengatakan menyembah mentaati perintah Tuhannya Yesus, itulah keselamatan itu. Sehingga saya katakan bahwa seluruh nabi itu agamanya adalah Islam, agama Shalom, agama keselamatan. Tidak ada sosok nabi pun yang mengajarkan ajaran tidak selamat. Semua mengajarkan selamat. Tapi dengan cara apa? Dengan mentaati syariat. Ya. Nah, kalau Anda membantah saya punya pertanyaan pada saudara. Karena Kristen itu adalah agama yang dibentuk dari terhapusnya semua hukum-hukum Tuhan. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan bahwa jalan keselamatan menurut Taurat itu adalah sebuah kutukan? Di mana Yesus mengajarkan bahwa jalan keselamatan berupa hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan yang harus ditebus dengan cara terkutuk di atas tiang salib? Silakan. Oke Gurunda, terima kasih dibagi waktu. Alhamdulillah, Masya Allah, penjelasan makin mantap Gurunda. Ya, di dalam Islam jelas, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Bahwa Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Melainkan dia adalah seorang yang hanif, yang lurus tunduk patuh dan berserah diri kepada Tuhannya. Wa makana minal musyrikin. Konsekuensi ketika dikatakan bahwa Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak beragama, artinya tidak menerima aturan keimanan dari Tuhan, maka sama aja Anda berani mengatakan Ibrahim tidak bertuhan. Itu berbahaya menurut saya dalam konteks keimanan, alias ateis, karena dia tidak beragama. Karena yang tidak beragama itu kan berarti dia tidak bertuhan, karena tidak memiliki aturan dari Tuhan. Di sini Al-Quran makanya jelas informasinya bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang hanif, yang tunduk patuh kepada Tuhannya, yang pasrah, yang tidak pernah menyekutukannya. Loh, kami banyak mengikuti dari doa-doa Nabi Ibrahim di Al-Quran, dibuktikan sampai sekarang. Buktinya ada. Seperti ketika Nabi Ibrahim berdoa, meninggalkan Ka'bah, bertawaf, dan lain sebagainya. Diikuti syariatnya. Justru di Al-Quran itu jelas, banyak sekali yang mengikuti syariat Nabi Ibrahim, perintahnya. Terutama dalam ketauhidan, jelas. Nah, lalu dengan beberapa para nabi yang lain juga dijelaskan. Oke, tadi saya menanggapi sedikit ya mengenai Leerben mengatakan bahwa Tuhannya itu adalah Yahweh, YHWH, dan juga Bapa. Nah, YHWH itu dari yang pernah saya dengar misal disebutkan, tapi saya akan tidak terlalu jauh karena ini bukan tema ya. Dia yang pernah ada, yang ada, yang tidak pernah berlalu, yang selamanya gitu kan, itu kepanjangan sebenarnya. Lah, dia itu siapa? Mau dikatakan dia itu adalah Bapa? Loh, Bapa itu kan gelar, sebutan. Bapa siapa? Orang iblis juga dikatakan bapaknya para penyesat atau apa ya, saya lupa istilahnya. Bapaknya para pendusta, makanya Bapak itu masih ambigu, itu gelar sebutan untuk siapa? Belum jelas nama Tuhanmu dalam keyakinanmu, makanya di Islam jelas Tuhannya. Itu bukti bahwa waladina amanu wallahu waliyul mu'minin, dan orang-orang yang beriman, dan Allah pemimpin pelindung orang-orang yang beriman. Jelas di Islam. Nah, lalu saya punya sedikit pertanyaan ya, mengenai di Matius 7:21 bahwa bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pertanyaan saya, kehendak Bapa di surga itu apa? Tentu disampaikan kepada Yesus dan dijalankan oleh orang menjalankan sesuai dengan kehendak Bapa. Pertanyaan saya, kehendak Bapa itu agar masuk surga itu seperti apa? Pasti itu ada aturan syariat jalan. Ayo, apakah kehendak Bapa menuhankan Yesus? Apakah Yesus itu beragama? Moderator, waktu habis. Oke, waktu habis ya. Ya, pertanyaannya mohon diingat ya, kehendak Bapak itu apa? Ya, Bapak. Silakan. Oke ya. Tadi ada pernyataan Kristen berupaya menghilangkan jejak tentang keislaman, makanya memakai terjemahan. Saya mau katakan, Kristen sudah eksis 700 tahun sebelum Islam. Dan tidak pernah ada berbicara tentang Islam dan Muhammad. Bahkan sampai hari ini juga nggak ada di dalam kitab suci kita kaitan dengan Muhammad.
Karena seluruh ajaran yang dibawa Muhammad, sejauh hemat saya membaca, sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Berbeda, tentang etika dan moral berbeda, tentang perkawinan berbeda, tentang surga berbeda, tentang apa lagi? Banyak sekali perbedaannya. Bahkan hidup Isa di dalam Quran dengan hidup Yesus dalam Alkitab juga beda kok. Beda sukunya, suku Lewi dengan suku Yehuda. Satu diangkat ke langit, ngapain di langit nggak tahu kita. Sedangkan Yesus jelas surga menyediakan tempat. Datang di hari zaman memburu bayi, matakan salib, dan sebagainya. Yesus nggak ada kayak gitu, jadi beda. Nah di situ. Baru para nabi dibilang Abraham itu beragama Islam. Itu adalah klaim di abad ke-7. Sedangkan Abraham hidup 2500 tahun yang lalu. Saya jadi bertanya-tanya, kemana sebenarnya Allah ini selama 2500 tahun? Kenapa baru dikonfirmasi? Kenapa tidak ada data sejarah mengatakan dia Islam? Ibaratnya kayak dia abad 200 tahun setelah dia meninggalkah? Ini 2500 tahun bro. Saya nggak mengerti juga kayak gimana. Baru tadi bro mengatakan mengikuti syariah Abraham. Saya nggak ngerti syariah Abraham yang kalian ikuti apa? Sunat. Sunat Abraham kejadian 17 itu tanda perjanjian. Bukan untuk bersih-bersih supaya wudhu atau supaya sholat menjadi bersih. Bukan. Itu tanda perjanjian. Kalian baca itu. Dan di situ bunyinya hanya untuk Abraham dari Ishak dan keturunannya serta budak-budaknya. Ah, di situ. Tadi Bro Juma mengatakan akulah, artinya ajaran. Ini tafsir Juma ini. Tafsir Juma. Tidak ada orang Kristen mengatakan akulah itu menunjuk kepada ajaran. Karena Yesus dengan ajarannya di dalam iman Kristen itu satu. Yesus tidak bisa dipisahkan dengan ajarannya. Karena Yesus menyampaikan firman sekaligus. Dia adalah firman yang hidup. Firman yang menjadi daging itu sendiri. Baru kalau ke selatan menaati hukum Taurat. Tidak ada orang yang bisa masuk surga menaati hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu gak bisa dilakukan seseorang. Gak ada manusia di dunia ini selain Yesus yang bisa melakukan hukum Taurat. Ya maaf cakap aja nih, bahkan Nabi Muhammad pun kalau kita baca sejarahnya dengan hukum Taurat, apalagi hukum 10 itu, gak sejalan kok bro, beliau. Gak sejalan. Jadi tidak ada. Kalau kita mau mengatakan keselamatan karena hukum Taurat, gak mungkin. Jalan keselamatan hukum Taurat adalah kutuk katanya kan. Hukum Taurat itu namanya juga hukum. Kalau mencuri dipotong tangannya. Tetapi dosa itu tidak bisa diselesaikan dengan mencuri. Orang berhenti mencuri karena tangannya terpotong. Tapi kalau kasih karunia, orang tidak mencuri karena sadar. Tapi tangannya tidak dipotong. Jadi kutuk itu yaitu hukuman itu. Barangnya orang mengambil istri orang lain gitu ya, dirajam. Hamil luar nikah dirajam. Itu. Tapi Yesus orang berzina dikasihi, dilayani, dipulihkan dia. Kalau Matius 7:21 udah biasa. Ya, bukan setiap orang bersumpah padaku Tuhan akan selamat, melainkan dia memperlakukan daripada kehendak Bapa di surga itu apa? Sudah ada pada Yesus mengasihi, mengampuni, berbuat baik, tidak mengingini orang lain, hidup kudus, hidup suci, istrinya satu seumur hidup. Di situ mengharapkan surga di mana Yesus menjadi raja segala raja, bukan surga ada bidadari montok, nggak ada. Ah bro, ada monggo lanjut. Sorry. Oke, thank you, terima kasih. Yang si Bang Juma tanya itu, di mana Yesus mengajarkan bahwa jalan keselamatan berupa hukum Taurat itu kutukan. Ini salah, logikanya bukan seperti itu. Tidak ada pernah disebut Taurat itu adalah keselamatan. Nggak pernah ada itu. Taurat itu adalah hukuman. Isinya hukuman. Nggak ada keselamatan. Nggak ada janji keselamatan di dalam Taurat. Nggak pernah ada itu. Saya malah baru pengen tanya. Nih, taruh sebentar. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Ini kitab saya yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Makanya Yesus menjanjikan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya Yesus menjanjikan hidup yang kekal. Lalu keselamatan itu seperti apa konkretnya, Hadirion? Ini karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ngapain? Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu yang pada dirinya. Itu keselamatan yang sejati itu seperti itu. Kalian belum berbicara tentang masalah kebangkitan tubuh tuh.
Kalian bisa nggak menjelaskan tentang tubuh yang seperti apa nanti di surga seperti kalian? Nggak bisa. Kalian nggak bisa menjelaskan itu. Lalu benar seperti Erben bilang tadi, kalau tidak ada orang yang mampu menjalankan itu, mungkin yang dimaksudnya Bang Zuma itu ini, Bang. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Nah, kamu perhatikan, orang-orang Yahudi sekarang tidak dapat melakukan Taurat karena bait Allahnya sudah hancur lebur. Keimamatan itu mereka nggak bisa, Pak. Makanya mereka abad ketiga membuat misnah. Makanya mereka menantikan Mesias dengan versi mereka ini. Untuk apa? Lu kalau memang Taurat itu menyelamatkan, untuk apa Mesias? Untuk apa nunggu lagi? Ya udah pakai aja Tauratmu tuh. Rupanya Taurat itu juga nggak cukup, rupanya. Dia masih nunggu Mesias juga. Ngapain nungguin Mesias, Bung? Pakai Taurat aja, logika aja gitu. Dan benar ini secara bukan hanya secara ya. Silakan, dari ini sudah hampir 2 jam sedikit lagi. Silakan sahabat muslim ini terakhir, kemudian masuk ke sesi satu putaran lagi nih ya, masuk ke sesi closing statement. Silakan bertanya. 1 kali muslim, 1 kali Kristen, masuk closing statement. Silakan dari muslim. Iya, jadi lucu kalian ya, saudara-saudara saya ya. Anda membantah perintah Tuhannya Yesus dengan menjadikan surat Paulus itu sebagai tameng. Jadi Paulus itulah bapak kalian. Sementara Yesus mengatakan apa dalam kitabnya kalian itu? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada 1 titik dari hukum Taurat batal. Lucu ya? Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya Taurat itu tidak menyelamatkan, itu karena Anda tidak ingin menjalankan hukum Taurat, karena kalian ingin merdeka dari hukum Tuhan. Kalian tidak mau beragama seperti agama Islam. Kalian meninggalkan agama Shalom itu. Di dalam Ulangan 30 nomor 11 jelas sekali dikatakan, sebab perintah ini yang kuperintahkan kepadamu ini pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Apa yang susah dari hukum Taurat? Apa yang susah? Menyembah, jangan ada Tuhan selain Allah. Apanya yang susah di situ? Nggak ada yang susah. Kalian aja yang ingin memerdekakan diri dari menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian mau menghambakan diri kepada Paulus. Perintahnya jelas. Ulangan 6 nomor 17. Haruslah kamu berpegang teguh pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan. Dan yang diperintahkan kepadamu. Perintahnya harus. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Harus menjadi Shalom, ketaatan, keselamatan. Ajaran Shalomnya harus ditegakkan. Makanya supaya agama Shalom itu ditegakkan, terkutuk orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dan perbuatan yang Anda baca tadi itu. Dan semua bangsa harus berkata amin. Jadi kalau Anda meninggalkan hukum Taurat, bahaya. Anda meninggalkan agama Shalom. Anda meninggalkan jalan Shalom. Amsal 30 nomor 6 sangat jelas dikatakan, jangan menambahi firman-Nya. Anda menambahkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka Dia telah membatalkan hukum Taurat bersama segala ketentuan yang ada di dalamnya. Anda menambahkan. Sementara dikatakan, jangan menambahi firman Tuhan supaya engkau tidak ditegurnya dan supaya kamu tidak dianggap sebagai pendusta. Jadi kalau kalian meninggalkan agama Shalom, agama Islam, kalian dianggap pendusta. Kenapa? Karena Anda menambahi perintah Tuhan, Anda merubah perintah Tuhan. Yang tadinya wajib mentaati perintah-perintah Tuhan, kalian ganti. Khotbah 12 nomor 13. Akhir kata dari segala yang didengarkan itu adalah, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap manusia. Jadi yang menganggap dirinya manusia kudu taat kepada agama Tuhan. Apa agama Tuhan itu? Agama Shalom. Apa Shalom itu? Mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Ulangan 28 nomor 1. Jika engkau baik-baik saja mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia dengan segala perintah yang ada daripadanya, yang disampaikan Musa pada hari ini kepada kamu, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsamu. Makanya tadi pertanyaan Dinda Alif itu tidak dijawab. Ya, kehendak Bapak itu yang mana? Kehendak Bapak itu ya Shalom, mentaati segala perintah-perintahnya.
maka salam itu sama dengan Islam. Mentaati perintahnya itu adalah jalan keselamatan. Dan itu adalah dinul Islam. Silakan Dinda Wafi. Alif, sorry. Ya, Burunda, itu dia makanya waktu begitu banyak, cuman tidak menjawab ya bahwa di situ yang mau masuk ke dalam kerajaan surga adalah yang mengikuti kehendak Bapa di surga. Nah, pertanyaannya kehendak Bapa itu apa? Pasti di situ ada aturan tuntutan, ada yang mencontohkan. Bahkan Yesus sendiri, aku menyembah apa yang aku kenal. Pasti dia menyembah, yang dia sembah itu siapa? Pasti ada tata caranya, ada syariatnya. Di dalam Islam, ketika Nabi Musa menerima wahyu, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis shalah lidikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, itu syariatnya mendirikan sholat. Nah, sholatnya bagaimana Nabi Musa? Tata caranya, prakteknya, sholatnya, badaniahnya bisa saja berbeda dengan cara sholat Nabi Muhammad. Seperti ada berdiri, ruku, sujud, dan sebagainya. Tetapi sama-sama untuk mengingat Allah. Begitu caranya syariat. Makanya syariat bisa saja berbeda. Itu dengan tata cara sesuai dengan keadaan kaumnya. Tetapi prinsipnya sama-sama tidak menyekutukan Tuhannya. Seperti di surah Al-Anbiya ayat 25 tadi. Dan beberapa ayat lain. Seperti juga tentang Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dia itu mengaku sebagai utusan. Artinya dia membawa risalah, membawa kabar baik, membawa berita tentang keselamatan. Artinya dia membawa ajaran, agama. Oke, tidak disebut agamanya. Dia mengajak keselamatan, mengajak berserah diri kepada Tuhannya. Nah, itulah yang dikatakan seorang muslim. Dia berserah diri, bahkan dia tidak punya kehendak. Dia berserah diri kepada Tuhannya, mengajarkan, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Pedang itu apa? Ajaran pastinya, tentang keselamatan. Nah, nanti apa? Agar melawan hawa nafsu seseorang, kan di situ poinnya. Di situ adalah orang yang akan nanti menuju kepada keselamatan. Ada syariat di situ, ada prakteknya. Nabi Isa alaihissalam, Yesus mempraktekkan bagaimana caranya orang itu bisa selamat. Orang berserah diri kepada Tuhannya. Dia menjadi seorang nabi. Banyak ketika disepakati dia seorang nabi, iya betul dia seorang nabi. Kalau dia seorang nabi, berarti dia membawa ajaran. Nah, ajaran itu pasti wahyu dari Tuhannya. Dia menerima wahyu. Ketika dia menerima wahyu, mengajarkan. Ada prakteknya, syariatnya, tata caranya sesuai dengan keadaannya. Poinnya adalah menyembah Tuhan satu, tidak menyekutukannya. Lalu dia mengikuti apa yang diperintahkan. Bagaimana kehidupan sehari-harinya. Menyembah Tuhan begitu waktu habis. Ya. Waktu habis. Jadi ini gimana masuk sesi closing statement bukannya dari sahabat Kristen atau satu kali ya? Untuk menanggapi dan berikan jawaban. Iya, dari teman Kristen dulu Dinda terakhir ya, baru kita closing. Ya, baru closing. Oke. Berikan jawabannya. Oke. Tadi Bro Juma membuat pernyataan yang sebenarnya kalau orang jeli memahaminya, menampol diri sendiri, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada hukum Taurat 1 iota dihapuskan. Siapa sih yang menghilangkan hukum Taurat itu? Orang Muslim. Tidak ada hukum Taurat di dalam Quran. Buktinya kalian gak pernah menjilid hukum Taurat itu. Yang dari tadi Bro Juma baca itu gak ada di dalam Quran, kalian temukan itu. Jadi kalau orang jeli sebenarnya, kalau orang Kristen kamu tuduh, enggak. Seluruh hukum Taurat itu komplit ada di dalam kitab suci kami dan kami terima sebagai sebuah hukum Taurat. Walau hukum Taurat itu ada namanya hukum seremonial, ada hukum etika dan moral yang berlaku sepanjang masa. Kalau hukum tata ibadah disempurnakan dalam Yesus Kristus. Jadi dari pernyataan tadi semakin menegaskan bahwa Juma ini bukan Allah yang sama dengan Allah Israel. Semakin menegaskan kalau Allahmu sama dengan Allahnya Israel, seperti klaimmu yang tadi, maka sesungguhnya kamu menampol dirimu, menampol sesembahanmu, menampol nabimu dan kitabmu di situ. Karena di dalam kitabmu tidak ada hukum itu, bro. Ini sangat memprihatinkan buat kamu di situ ya. Baru tadi kalian tanya mana ajaran Yesus? Ajaran Yesus tentang etika dan moral ada di dalam kitab Injil. Semua orang Muslim kalian bacalah kitab Injil. Barangkali kalian gak pernah membaca kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di situ lengkap ajaran Yesus. Justru di dalam Quran, ajaran Isa cuma sembahlah Allah, aku bukan Tuhan, itu doang. 33 tahun Isa di dunia ini, ajarannya hanya itu. Padahal dia waktu kecil diberikan kitab, bayangkan. Kalau Yesus banyak sekali. Ajaran Yesus tentang akhir zaman, ada Matius 24-25, jelas. Ajaran Yesus tentang perkawinan, Matius 19. Ajaran Yesus tentang bagaimana hidup orang yang benar di hadapan Allah, ada. Semua ada.
Bagaimana selamat? Diajarkan oleh Yesus, dia penebus. Anak manusia harus mati supaya semua orang diselamatkan. Itu banyak sekali. Kalau berbicara seperti tadi sholat, bro, Ade Rion nanti menjelaskan. Gereja ortodoks itu 7 kali sekali sholat. Dan itu ada di dalam tradisi gereja. Tetapi itu justru menjadi wahyu di dalam Islam. Itu bedanya, bro. Oke, bro, Ade Rion lanjut, bro. Oke, nah ini gue seneng ini. Pertanyaan Alif itu tadi gue lupa doang itu, gak gue jawab. Tapi gue seneng. Yohanes, apa kehendak Bapa kan? Itu kan pertanyaan. Terus kamu tadi memprakesimpulkan sebelum saya menjawab, kamu bilang itu syariat. Enggak, bukan. Nih, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, ya, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kehendaknya itu adalah mengutus anaknya. Makanya disebut aku telah turun dari surga. Asalnya dari surga. Satu. Yang kedua, Yohanes 8:42. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ayat yang tadi, ayat yang tadi, bro, ada di bawahnya itu bagus itu. Yang tadi yang pertama. 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Inilah hidup kekal. Ini benar tuh. Ayat 82 juga, kehendaknya apa? Mengutus anaknya. Makanya di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan, mengutus anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi mengutus anaknya ini dalam ini, khususnya di ayat yang Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Diutus itu untuk apa? Untuk memberi hidup yang kekal. Di ayat keduanya, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, maka demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Jadi kehendak Bapa apa? Mengutus anaknya untuk memberikan hidup yang kekal di dalam penyalipan itu. Seperti itu kehendak Bapa, bukan syariat. Ngapain syariat itu ngapain sih? Kalian tuh ngapain sih kalau sunat itu kenapa sih memangnya apa hubungannya sunat itu sama sorga? Apa? Itu nggak menjawab loh. Apa kira-kira dalam bentuknya itu dipotong terus tiba-tiba sorga? Korelasi bentuk itu sama di surga apa? Kalian nggak mikir tubuh kalian itu nanti kan udah hancur ke tanah. Terus tubuh yang ke atas itu pakai tubuh apa? Bisa nggak jelasin? Itu pertanyaan saya belum disentuh loh. Pertanyaan saya tadi belum sentuh. Jadi pertanyaan Alif udah dengan komprehensif dan ayat-ayatnya jelas. Saya menjelaskan itu ada 4 ayat minimal. Saya bisa nunjukkan banyak ayat nih, Bang. Ini cukup bagus. Mau lanjutin nggak, Le? Halo, udah berapa menit lagi? Ya kira-kira gitu. Jadi kalau orang Muslim menyerang Paulus sebenarnya di surat Yasin ya itu ya, Bro Rion. Paulus itu disebutkan, bro, sebagai seorang murid dari Nabi Isa, Paulus, Yohanan sama siapa itu ada 3 tuh ya. Itu ada, jadi di Bulus, Yohanan sama Petrus kalau salah itu. Jadi ya cuma kita nggak masuk ke situ, cuma supaya teman-teman membaca kitab sucinya sendiri. Jangan sampai Paulus itu dari Antioquia itu dipuji di dalam kitab kalian, tapi kalian sendiri tidak memuji. Artinya kalian menentang kitab juga. Jadi artinya ya minimal hargai kitab sendiri kalau tidak bisa menghargai kitab orang. Oke, terima kasih. Waktu habis. Silakan kepada kedua belah pihak narasumber untuk mempersiapkan closing statement ya. 1 menit kita iklan dulu dah. Bahwa acara ini disiarkan secara live di banyak channel YouTube. Di antaranya adalah Media Dakwah Muslim Channel, Pengamat Debat Channel, Debat Panas, Debat Hebat, Admin M3 Channel, Zulkifli M. Abbas Official, Al Arif Channel, Dian Permata Islam, Ucok Tebas Channel, Lensa News Muslim, Man TV, Masjid Suci Channel, Dialog Channel 09, Penganut Tauhid, dan Pengamat YouTube serta Penunggang Kuda. Juga disiarkan secara live di Family in Christ Channel, FPC Official, Erben Channel, dan Buah Sulung punya Ade Rion.
Silakan. Instruksi moderator. Ya. Maaf, maksudnya closing bolehkah ditambah waktunya? Mungkin Guruda akan banyak narasinya karena ada yang mesti tanggapi juga. Mungkin pihak Kristen juga. Ya, nggak Kalau apa-apa. boleh ditambah menitnya. Demikian kepada netizen di YouTube ya, silakan komentar positif, dan kalau ada bagi netizen mohon dimaklumi, dan kalau berkeberatan boleh menghubungi kami sebagai penyelenggara acara ini, karena ini semata-mata hanyalah dialog lintas iman sebagai pembelajaran bagi kita semua, bukan ajang untuk saling mencaci. Oke, kembali kita ingatkan temanya adalah agama para nabi. Kita tambahkan waktu masing-masing 1 menit kepada kedua belah pihak, jadi 7 menit. Untuk bisa pihak apologet juga bisa menyampaikan apa yang dianggapnya benar, dan para dai kami juga dari muslim bisa memberikan penjelasan secara lebih terperinci. Dan perlu diingatkan bahwa di closing statement ini cukup menyimpulkan apa yang tadi sudah dibahas tanpa menimbulkan pertanyaan baru lagi. Namun jika ada pertanyaan yang belum terjawab tadi, bisa dijawab di closing statement ini saja. Tidak boleh menimbulkan pertanyaan baru yang bisa membuat lawan diskusi harus menjawab lagi. Silakan, sesuai kesepakatan bagaimanapun di awalnya, di pertengahannya. Jika di Zoom Muslim, maka closing statement dimulai dari pihak Kristen. Silakan Pak Erben dan Bro Ayrion. 7 menit Anda berdua berapologet, silakan. Silakan Le, atau gua duluan. Le duluan dah. Le. Duluan aja dirimu duluan. Oke. Baik, terima kasih. Sebelum aku closing dari pihak Kristen, aku minta maaf juga kalau tadi ada kesalahan kata-kata. Aku minta maaf kepada Bang Juma sama Mas Alif dan moderator semua teman-teman. Ini kan hanya untuk diskusi ya. Tentu tadi agak saya buat panas supaya kondisi untuk lebih meriah aja gitu. Nggak ada maksud yang lain. Terus terkait dengan topik kita pada hari ini, yaitu agama para nabi, sebenarnya dari pembukaan tadi pertama dengan closing saya sama aja. Memang konsep agama itu nggak ada. Apalagi kemarin ada omongan judulnya agama samawi. Itu apa? Itu bukan istilah yang ada di dalam Alkitab. Samawi itu kan artinya samayim, agama yang turun dari sorga. Nggak pernah. Yang turun dari sorga itu Yesus, bukan agama. Aku yang telah turun dari sorga, bukan agama. Jadi itu nggak relevan dengan apa yang kami imani. Jadi yang dikabarkan di dalam dari perjanjian lama itu adalah rencana keselamatan, di mana manusia itu telah jatuh dalam dosa. Disitulah rencana keselamatan itu dirancang. Jadi yang dijanjikan itu adalah pertama melalui keturunan, Kejadian 3 ayat 15, di mana keturunanmu akan meremukkan kepala iblis. Itu dalam arti meremukkan, menghancurkan kuasa iblis. Itu dan di dalam Septuaginta disebutnya iblis akan melihat tumitnya. Itu dalam arti, nanti itu penjelasannya lebih panjang itu terkait dengan ayat itu. Dan juga di dalam Abraham itu di Kejadian 22 ayat 18 itu dijanjikan keturunan. Keturunanmu, Kejadian 22 ayat 18, keturunanmu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Yang dimaksud itu bukan keturunan-keturunan, melainkan satu keturunan. Keturunan ini menjadi berkat segala bangsa. Siapa itu? Mesias. Bukan anak Daud, bukan Yakub, bukan Ishak. Itu kan mereka untuk orang-orang Israel, tapi keturunan Abraham ini untuk segala bangsa. Itu Mesias yang ada di Daniel 7 ayat 13. Segala bangsa akan mengabdi kepada dia. Bukan ke nabi terakhir, ke Mesias. Jadi para di Alkitab itu mereka bukan menantikan nabi terakhir, tapi Mesias. Dan terbukti secara sejarah faktual sekarang, mereka pun menunggu Mesias, bukan nabi terakhir. Bukan nabi terakhir. Di 2 Samuel 7 ayat 8 dan 16 pun itu adalah keturunan Daud. Keluarga Daud, anak Daud. Makanya Mesias itu disebut anak Daud, anak Abraham. Nah dari situ tuh akar muasalnya. Sampai Daniel 7:13 dia akan turun dalam awan-awan anak manusia dari langit. Itu Yesus itu. Di Matius 26 ayat 63 pun Yesus mengatakan, akulah dia. Dia itu adalah yang dimaksud para nabi. Makanya di Lukas 24 ayat 44,
harus tergenapi semua apa yang tertulis tentang aku di dalam hukum Taurat Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu adalah kitab pertama di Ketuvim, tulisan-tulisan suci. Sebenarnya rencana semua itu adalah datangnya Mesias, Alkitab, bukan agama. Agama itu apa? Agama itu menyelamatkan seperti apa? Peraturan itu dilanggar itu. Nggak ada manusia itu yang pernah, siapa manusia yang melanggar, nggak melanggar? Ada nggak manusia yang nggak melanggar? Dan itu kan harus dihukum, itu harus dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi memang untuk selanjutnya aku kasih layar Ben, silakan layar Ben. Oke, jadi kesimpulan yang sangat inti itu ya, kalau ditanya agama para nabi itu apa? Para nabi itu sejak zaman Adam, Kejadian 3:15 dan Kejadian 3:21, maka mereka itu berpengharapan menantikan Mesias sebagai penebus yang menyelamatkan mereka. Dan seluruh kurban-kurban yang mereka persembahkan, baik di zaman Adam, di zaman Habil, sampai zaman Nuh, zaman Abraham, zaman Musa, sampai zaman para nabi yang ditutup oleh Yohanes Pembaptis, semua itu berbicara pengharapan akan Mesias sebagai penebus yang menyelamatkan. Itulah iman mereka. Dan seluruh ibadah mereka berfokus kepada Allah yang menjanjikan Mesias sebagai penebus yang menyelamatkan mereka. Itulah intinya. Kalau orang di zaman setelah Yesus datang, maka orang Kristen itu menantikan Mesias yang sudah datang, itulah Yesus Kristus, plus menerima segala karyanya, ajarannya, dan teladan hidupnya, plus menantikan kedatangan yang kedua, di mana dia menjadi Raja segala raja, yang datang dalam kemuliaan bersama para malaikat. Bahkan dikatakan saat itulah langit yang baru dan bumi yang baru akan terjadi. Dan bahkan bumi ini akan dihanguskan, digantikan dengan langit yang baru. Inilah inti pengajaran Alkitab, bahwa keselamatan yang pasti Allah sudah jamin, sudah janjikan melalui Mesias yang dinyatakan melalui kehadiran daripada Yesus. Maka setelah Yesus datang di dalam Ibrani pasal 11 ya. Ibrani pasal 11 dikatakan di situ, kalau dahulu Tuhan berbicara kepada kita melalui para nabi, dikatakannya, maka pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Dialah kegenapan dari seluruh hukum Taurat, dialah kegenapan seluruh kitab para nabi. Jelas. Jadi sangat jelas. Maka kita perjanjian lama atau pengharapan perjanjian lama tidak bisa dipahami tanpa kehadiran Kristus. Tetapi kehadiran Kristus juga harus dipahami dan dibenar ketika kita mempelajari perjanjian lama dengan begitu baik. Ya, jadi Yesuslah pusat dari seluruh pengharapan para nabi, kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Maka bagi saya sebagai seorang Kristen, segala sesuatu yang bertentangan dengan pribadi Yesus, pengajaran Yesus, teladan hidup Yesus, etika dan moral Yesus, surga yang dijanjikan Yesus, dan segala sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang ada pada pribadi Yesus, mau malaikat dari langit sekalipun, itu saya tolak. Mau nabi sekali berapapun dikata orang, tetap saya tolak. Karena pewahyuan diri Allah, penyataan diri Allah, karya Allah, kehendak Allah, sempurna, komplit, utuh, ada pada Yesus Kristus. Amin. Terima kasih semuanya. Shalom. Terima kasih Layar Ben dan Aderion, mantap juga closing statementnya. Silakan kepada dai-dai kami, Bang Juma dan Ustadz Alif, untuk closing statement, menyimpulkan apa yang tadi berjalan dialog 2 jam ini. Jika memang ada yang perlu dijawab, silakan dijawab. Silakan sampaikan dakwanya sebagai dai kami yang mewakili Islam. Silakan. Agama para nabi. Iya, baik. Yang pertama, seperti yang saya jabarkan di awal ya, bahwa Tuhan menciptakan manusia. Dalam Al-Quran itu ketika kemudian malaikat protes, iblis protes, kenapa kamu menciptakan makhluk bernama manusia yang akan melakukan pertumpahan darah, permusuhan di atas muka bumi.
Tuhan seketika memberikan kaidah kepada Adam. Dan Adam paham dengan akalnya, Adam itu mampu kemudian mengucapkan nama-nama benda. Artinya akalnya memang berfungsi. Dengan perangkat akal yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam, maka Adam sudah patut untuk menerima perintah. Kalau misalnya hewan yang diberi perintah, karena akalnya nggak ada, dia nggak akan mentaatinya. Nah, karena akal Adam ini berfungsi, maka diberilah ajaran. Ajaran inilah yang disebut shalom, jalan, dinul, ya. Sehingga ketika Adam mentaati perintah itu, maka dia dikatakan sebagai seorang yang muslim. Begitu seterusnya, pada seluruh keturunannya, Tuhan akan selalu memberikan perintah. Nah, kalau tadi di saudara kita Erben mengatakan bahwa kenapa umat Islam tidak menjalankan syariat Taurat? Saudara harus tahu bahwa Taurat itu, ya kita harus tahu bahwa Taurat itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Umat Islam tidak mengekor kepada Bani Israel. Tapi teman Kristenlah yang mengekor kepada Bani Israel. Maka teman Kristenlah yang wajib menjalankan syariat Taurat. Kalau Islam syariatnya ya syariat Islam. Maka syariat Islam itu kemudian tidak mengikut kepada syariat Taurat. Tapi akidah Taurat harus wajib hukumnya diikuti oleh akidah umat Islam. Apa itu menyembah hanya kepada Allah. Nah, para nabi semuanya itu mengajarkan dinul, mengajarkan ajaran. Bahkan kalau kita melihat hari ini, Kristen itu punya ajaran nggak? Punya. Berarti Kristen itu jalan? Yes. Berarti Kristen itu agama, dinul. Kalau ada pengingkaran kemudian, itu dikarenakan Yesus memang tidak mengenal agama Kristen. Yang dikenal adalah ajaran shalom. Nah, kemudian ketika kehendak Tuhan itu adalah mengutus para rasulnya, supaya rasul-rasul ini dipercaya, maka kita harus mengimplementasikan dalam kehidupan kita bahwa percaya kepada utusan Tuhan dengan cara apa? Mengikuti perintah-perintahnya, melaksanakan apa yang kemudian dicontohkan dan yang kemudian diberikan ultimatum untuk dilakukan. Itu baru percaya. Jika kau percaya kepada aku, maka kau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Tapi kalau dikatakan kita percaya, jalan yang ditunjukkan para nabi itu sudah pasti kita ini termasuk orang yang muslim. Kenapa? Karena kita mengikatkan akidah, mengikatkan keyakinan kita kepada satu konsep yang diajarkan oleh para nabi. Apa itu? Mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan. Itu baru dikatakan pengikut para nabi. Tapi kalau kemudian perintahnya itu dibarter dengan seseorang, itu menyimpang. Bukan lagi ajaran shalom yang itu. Oleh karena itulah kemudian di dalam ajaran agama Islam sangat jelas dikatakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana. Semua nabi mengajarkan tiada Tuhan selain Allah, maka semua nabi mengajarkan tiada Tuhan selain Allah. Oleh karena keimanan kita mengakui tiada Tuhan selain Allah, maka perintah-perintah Allah itu kudu wajib dilaksanakan. Bukan hanya mengatakan beriman kepada Allah, tetapi kemudian perintahnya tidak dilaksanakan, malah dibarter dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Demikian dari saya, silakan Dinda Alif. Masya Allah Gurunda, terima kasih. Saya sambil share screen aja ya. Di penutup ini saya ke surah Al-Hajj. Baik, di surah Al-Hajj ini juga tentang haji, ya berkaitan juga dengan Nabi Ibrahim. Dan di sini jelas ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min Horojim millata abikum Ibrahim al-ayah. Sudah Qadim, saya keterjemah langsung. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung bagi sebaik-baik dan sebaik-baik penolong. Lalu saya beralih ke surah Al-Baqarah ayat 136, insya Allah nggak salah. Sini juga di sini
dikatakan kul wa amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat al ayat sadaqal qadim. Katakanlah hai orang-orang yang mukmin, orang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Atau wa nahnu lahu muslimun. Mereka semua adalah muslim dan kami semua muslim. Juga tadi terdahulu di surah Al-Hajj dikatakan muslim. Jadi di dalam Islam itu agama, aturan Allah membimbing bagaimana ad-din tentang ibadah, tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya, seperti juga di surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Sungguh berjayalah orang-orang yang mensucikan dirinya dari kekafiran, tidak menuhankan selain Allah, alias menuhankan manusia, berhala atau apapun itu. Wadakaros marobi fasola. Lalu dia mengingat Allah dan dia mendirikan sholat. Tentang agama, tentang bagaimana keimanan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariatnya, yaitu sholat. Syariat itu bukan hanya tentang sunat. Sunat itu hanya bagian kecil dari sekian banyak syariat. Makanya yang namanya para nabi ada yang berpuasa, Nabi Muhammad juga berpuasa. Cara berpuasanya bisa berbeda. Pada prinsipnya semuanya berpuasa. Mengenai syariat, bagaimana tentang berkaitan antara Taurat, Injil dengan Al-Quran, itu jelas di Al-Maidah dijelaskan tadi dari ayat 46 sampai 48. Dijelaskan jelas sekali di situ. Bagaimana semua berkaitan wa qafaina ala asharihim. Ketika Nabi Isa alaihissalam menguatkan, dia menyebarkan dari ajaran sebelumnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jelas waktu di dalam Islam. Habis ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sorry. Saya tutup aja deh. Ya, alhamdulillah sudah sampai kepada sesi terakhir, yaitu closing statement kedua narasumber. Silakan Bang Kaisar dulu, closing dari Bang Kaisar. Mungkin mau closing di YouTube-nya, silakan Bang Kaisar. Oke, terima kasih MDM, FIC, kerjasama yang baru. Semoga diskusi lintas agama yang kita sudah sepakati dapat berjalan yang semesti yang kita inginkan ya. Dan Islam, Bro Zuma dan Ustadz Talib, begitu juga dengan Layar Band dan Bro Aderion, begitu juga dengan penunggang kuda sebagai moderator. Dan pihak MDM saya ucapkan terima kasih yang tuan rumahnya yang diskusi ini dapat berjalan dalam yang kita inginkan lancar ya. Apabila ada narasumber Kristen, perkataan-perkataan yang menyinggung maupun di chat dari pihak Kristen, ya kami dari pihak Kristen mohon maaf. Oke, gitu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Shalom. Thank you semua Bang Juma. Terima kasih ya. Istirahat lo Bang Bang Juma. Oke, shalom. Oke, Bang Erben, thank you Bang. Oke, sip. Iya, Bang Kaisar, thank you. Oke, terima kasih semua. Semua moderator mau tutup dulu, jangan pamit. Sebentar, sabar dulu. Moderator tutup dulu. Ya, terima kasih kepada semuanya, kepada sahabat kekristenan, Bang Kaisar tim, dan kepada apologetnya yaitu Aderion dan Layar Band yang sudah berapologet di sini. Lebih kepada saudara saya, dai saya, Burda Zulkifli M. Abbas dan Ustadz Alif, terima kasih sudah berdakwah di ajang ini. Alhamdulillah. Recording stopped. Semua partisipan juga, saya pribadi mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kedua narasumber kita. Insya Allah ke depannya bisa kita lebih perbaiki lagi, tapi alhamdulillah ini berjalan sangat lancar. Subhanallah. Ya, demikian ya acara ini. Kita tutup dengan doa majelis saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Amir. Waalaikumsalam. Thank you semuanya. Awi, thank you Terima kasih semua. Oke, Pak Amin, Bang Juma semua ya. Ya, makasih. Dinda Alif, makasih ya. Awi, makasih deh. Makasih. Thank you. Oke Bang, siap-siap. Tempur lagi nih. Tempur lagi nih gue. Nanti
malam apa di EPC nih? Oke, Nanti kita sampai jumpa di lagi. grup kita komunikasi ya bro. Oke. Silakan Oke, sesi bro. berikutnya siapa yang